Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orangnya si easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Bila di sini gabung bersama kami Di Jakarta Lounge aja, kamu bisa nyanyi sambil hebat. di Jakarta Lounge aja, everybody baby could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Semuanya beda tapi hidup Tetap sama. di Jakarta Lounge aja, kamu bisa nyanyi sambil hebat. Di Jakarta Lounge aja, everybody baby could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Semuanya beda tapi hidup Tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Rabu, malam Kamis lebih tepatnya ya. Oke, balik lagi nih, Jakarta Lounge TV akan menghiburkan parade band lagi nih. Sekarang menghiburkan parade band yang ke-8. Nah, 8 tapi orangnya kurang 1. 8 sama saya sih sebenarnya gitu. Kayak gitu. Bisalah selingan ya gitu kan. Sebelumnya nih, Jakarta Lounge TV mau ngucapin terima kasih buat partner setia kita, yaitu Jack One Mobile dan Bank DKI. Jack One Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita bertransaksi kebutuhan sehari-hari melalui smartphone. Jadi di zaman digital sekarang itu udah gampang banget mau bayar apa-apa, tinggal klik. Oke nih, di minggu ke-8 ini bintang tamu kita nih spesial. Selalu spesial sih tiap minggunya gitu. Nah, sebelum kita berkenalan nih, ada Viti yang mau lewat dulu mengenai bintang tamu kita. Silahkan. Hai,
Kami dari Smelsan. Bergabungnya Smelsan ini agak unik. Jadi ada satu event di malam tahun baru yang tadinya tuh kita tergabung dari 2 band. Dari 2 band itu kita dapat job dan akhirnya kita menggabungkan 2 band itu menjadi satu. Terbentuklah namanya Smelsan. Tanggal 31 Desember 2021 pas tahun baru. Alhamdulillah sekarang ini ada reguler yang menetap dari Pondok Biker, Cerita Cafe, dan beberapa kafe ternama lah di Jakarta. Dapat dukungan dari Leslar Entertainment. Pokoknya mantep dah. Setiap kita perform dapat dukungan dari salah satu brand fashion pria yang bisa dibilang ternama. Gue sih berharap Smelsan itu bisa dikenal banyak orang ya, gak cuma di daerah-daerah Jakarta, bisa go internasional juga kalau bisa. Kalau ada yang mau endorsein boleh. Smelsan itu kan kalau orang tahu, smell itu bau, san itu matahari. Konotasi negatifnya itu kan Smelsan bau matahari. Kita itu kan tinggal di Priok yang sangat panas, macet, debu. Dari situlah kita ambil nama Smelsan yang menggambarkan orang-orang pekerja keras, pantang menyerah. Kita juga Smelsan selalu menjaga penampilan kita ya, maksudnya agar berpakaian rapi. Dengan terlihat rapi, orang-orang juga melihatnya kan kita looknya, oh Smelsan tuh rapi, selalu pakai kemeja, jadi enak dilihat. Menurut gue sih berpakaian rapi itu mesti dan kudu ya, karena di sini kita bukan hanya menyampaikan pesan melalui musik, kita juga memberi suatu pandangan yang baik kalau anak band itu bisa terlihat rapi loh. Dan menurut gue berpakaian rapi itu terlihat elegan aja. Dan alhamdulillahnya banget nih ya, kita disupport oleh sebuah produk kemeja pria yang sangat ternama sekali, yang dimana produknya tuh kece-kece, variannya banyak, serta nilai eksklusivitasnya tuh tinggi banget. Kenapa? Karena desainnya tuh sangat terbatas. Jadi bikin kita tuh nggak samaan gitu, nggak gampang ditiruin kemejanya sama produk-produk yang lain ketika pas manggung. Dan juga pastinya personil kita semuanya tuh semakin pede dan percaya diri serta semangat pas lagi perform. Mantep kan? Dan ya saya berharap ke depannya ya bisa terus menyemangati kita, mensupport kita, dan juga selalu ada di setiap kehadiran kita manggung. Oleh karena itu nih, saya berterima kasih sekali bersama Smelsan sudah disupport oleh salah satu produk ini, yaitu Postilo. Semoga kedepannya nih Smelsan bersama Postilo bisa semakin maju, berkembang, dan berjuang bersama. Asik ya nggak? Dan karena Postilo, sahabat lelaki. Thank you Postilo, sahabat lelaki. Memang benar ku salah, tak menghargai perasaanmu dan menghancurkan rasa cintamu saat ku ingat dirimu. Harummu yang memeluk nafasku dan memberikan ku kehangatan. Terangnya seribu bintang tak dapat menyamai cahaya keindahanmu dari wujudmu, dan aku tak mengizinkan cahaya redup karenaku dan atas kesombonganku. Andai ku tak membuang dirimu
pembuluku. Janganlah keterpurukanku ini membuat kau membenciku selamanya dan membunuhku. Ku tak membuang dirimu, menjadikan yang kedua atas cintaku. Janganlah keterpurukanku ini membuat kau membenciku selamanya dan membunuhku. Tak membuang dirimu, menjadikan yang kedua atas cintaku. Janganlah keterpurukanku ini membuat kau benciku selamanya dan membunuhku. Yeay! All the way from Priuk. Please welcome Smelsan. Seperti di VT nih kita nih tadi Smelsan nih yang katanya bau-bau matahari gitu kan. Oke. Kita tadi udah sedikit kenalan, tapi kalau pada yang teliti nih gitu kan, kayaknya muka-mukanya ada banyak yang beda-beda nih gitu. Jadi kita ulang lagi aja perkenalannya mulai dari sebelah saya nih. Oke, saya vokalis dari Smelsan. Jadi Smelsan itu ada 2 vokalisnya. Jadi saya vokalis kedua sebenarnya. Nama saya Firza dari Smelsan. Oke, Firza Idol ya? Bukan? Bukan. Oh, bukan. Sebelahnya? Iya. Lu orang keberapa bilang Firza Idol? Ini versi Jakarta Utara nih. Iya, ini baru Firza beneran. Ini versi sehat. Oh, versi sehat. Ih, ruang penyimpanan gua habis di handphone. Ya ilah. Ya memorinya MB masih. Ya, nama saya Raymond, saya vokalis Inti. Jadi di sini emang ada inti dan cadangan gitu. Oke. Ya, kita jadi mengaplikasikan main sepak bola ke dalam sebuah band. Oke. Iya. Berarti yang sebelah ini yang kotak-kotak sebenarnya cadangan. Kadang suka ada yang cedera gitu, seleo atau patah pinggang, ntar diganti sama cadangan pakai ambulan. Oke, bertema sepak bola berarti bener ya, member-membernya beda sama Viti soalnya tadi ini. Benar. Oke, berarti yang lain lagi cedera lah. Nah, ada yang dibawa kucing makanya nggak bisa datang. Oh gitu. Ada yang lupa diangkat makanya gosong. Jadi beda-beda personil kita. Waduh. Gitu. Oke. Abang yang di sana tuh. Abang yang di sana. Ayo perkenalkan, nama gue Vito. Gue Ritem ya di Smelsan. Janganlah. Nanti mataharinya keluar beneran, Mon.
Ntar terang di sini, ntar terang ya. Terang. Nggak butuh lampu sih sebenarnya ntar. Lightingnya nggak perlu deh kata dia. Sebenarnya bukan lampu, bulan. Oh bulan. Terjadi serigala dia. Bulan bintang, bulan apa? Bulan matahari berarti ya. Oke, yang belakang. Saya Jerry dari Smelsan. Oke. Gitar 1. Oh gitar 1. Samping Ahok. Oke, Pak Basuki. Hebat lo Smelsan lo gila. Priuk punya nih. Original kan? Oh. Ada yang mirip Firza, Oh. ada yang mirip Ahok, ada yang mirip Bulan. Ya oke. Oke. Nama gua Dipo. Nggak pakai Latif kan? Enggak, bukan. Itu Oke. Nikita Mirzani, Oh. suaminya ya. Ya kali pengen kan gitu. Enggak, jangan nanti marah nanti ya. Yang di rumah. Oke. Gua basis dari Smelsan. Basis inti. Ya, inti. Harus nggak ada. Oh kalau basis nggak ada cadangan. Iya, nggak ada cadangan. Wah kalau encok gitu kan, kalau patah jarinya susah tuh ya. Iya, bisa lah. Ada tukang urut sih dekat rumah. Oh oke. Iya. Sudah siap siaga ya. Oke, siap. Yang belakang nih kasihan nih. Mau ngomong nggak? Lu kayak Mas Koki lu di akuariumin. Lah tak kira ikan gupi. Nama saya Excel. Wis, Excel. Itu XL bang. Oh, tak kira Windows. Tapi serius, Excel ini giginya di Gerinda loh. Serius, dia pernah cerita. Emang gue STM katanya dulu gigi gue di Gerinda. Lihat senyum misal, rapi beneran. Lulusan bener STM di Gerinda. ya. Jadi PKL-nya dulu Gerinda gigi. Iya, tapi lu bener Gerinda kan? Beneran. Iya, emang kita mah turtles nggak ada yang jelas. Oke, ada Firza KW, ada Pak Ahok second KW. Ya. Oke, Smelsan nih. Oke, berarti yang hadir di sini inti atau cadangan nih kebanyakan? Udah 3 segini. Iya udah mau punah ini juga. Ya jangan dong, masa tampil di sini habis itu punah? Ya orang kita mah dilindungin ini sama Pemda. Band langka katanya. Kalau mau nyari kita di Ragunan ntar di kandang samping buaya. Ya Allah, sian amat. Oke, berarti memang personilnya dari dulu 6, sorry ya, 6? Enggak. Apa gimana? Kita sebenarnya tuh 9. Oke, Cherry Bell ya? Iya benar. 9. Ya Allah. Jadi satunya MC. Jadi kita tuh kemana-mana paketan. Jadi ada MC-nya, ada bandnya gitu. Pas ada Pas ini. Udah tinggal nyari 2 lagi. Lu kalah apa ya? MC gue mah agak dablek. Kalau lu terlalu pinter untuk join di kita nggak bisa. Ini belum aja nih, baru mulai, ntar begonya kelihatan. Enggak, kalau dia emang bego bener, yang ono mah emang bego nggak sekolah. Ini nunjuk yang mana ini? Ada orangnya juga di mana sih dia? Tapi bukan satu sekolahan. Enggak, kayaknya dia lagi jual ayam pilok nih depan SD. Ya Allah, ayam warna-warni ini. Ya. Oke, berarti tadinya 9. Oke, jadi yang hadir sekarang bisanya 6. 6. Emang tinggal 6. Oh, emang tinggal 6. Bentar lagi 5. Ya habis gimana ya kali 9 habis manggung. Baginya masa 30 satu orang. Kalah di bensin. Ngaruh ya. Nah, iya. Udah gitu utara saingannya sama truk ya. Ini parah iya. Jadi emang sekalian di sini kita pengen kasih tau yang udah keluar. Itu dikeluarin karena memang itu. Oh gitu. Iya. Bagiannya. Karena budget. Rasain lu keluarin. Dicatat tuh. Gue mah alasan aja, oh ini kurang ini enggak, sebenarnya emang karena duit. Berarti yang dikeluarin itu ya kalau nonton ya, inilah curahan sebenarnya gitu kan. Kalian dikeluarin itu Ini budgetnya nggak muat. Diedit ya? Enggak dong, kita live. Ini lu gimana mau Di sini Kalau nggak live. ada kebusukan yang ditutupi, tidak ada. Ini ntar tayangnya di TV Gambir ya bang. Jadi orang sambil nunggu tiket. Enggak, di Terminal Priuk sana lah. Nah, Smelsan. Kenapa sih milih Smelsan gitu? Nah ini dia yang jelas. Kan kayak tadi katanya memang ada arti baiknya gitu kan. Tapi kan kalau beneran Smelsan itu kalau di harfiahin bau matahari. Iya. Apa dulunya pada tukang main layangan gitu? Enggak. Atau yang di perempatan Priok gitu? Enggak, jadi kalau bau matahari kan semua udah apalah baunya bagaimana.
Kita pengen selalu diingat seperti ingat bau matahari. Betul. Enggak. Jadi gue bikin Smell Sun itu bau matahari karena ini pertama gue ngeliat itu MC gue sama drummer gue tadi tuh yang udah gue pecat 2 orang. Itu tuh lagi bikin video di bawah curug. Gue ngerasa ini bau curug matahari terang. Gue ngerasa ini baunya bener-bener bau matahari nih orang. Dari situ gue lahir Smell Sun. Cuman memang ada konotasi baiknya juga. Orang yang identik dengan bau matahari itu kan memang orang-orang yang kerja lapangan, pekerja keras gitu kan, dan juga pastinya mereka tuh orang nggak pantang menyerah gitu. Tapi bohong. Nah jadi sekarang intinya adalah Smell Sun itu sebenarnya intinya gue pengen cari apa? Sensasi. Cari bukan sensasi. Hal yang gampang diingat sama orang aja. Oh bau matahari kan itu gampang ya. Lu bayangin deh. Itu tuh cukup mengdistract lu kalau ada orang bau matahari lewat. Banget. Set. Itu bau matahari beda tipis sama bau ujung kuku. Kukunya kuku kaki. Ujung kaki. Ya kan ada yang hitam-hitam tuh. Itu baunya identik banget. Nah, pengalaman pribadi banget tuh kukunya hitam-hitam. Ini lu ya serius. Kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya dari nama itu kita pengen bikin sesuatu hal yang mudah diingat sama orang gitu. Smell Sun gitu ya. Biasanya kan smelling ada good. Kereta nih. Gitu. Kereta dari mana nih? Kampung Bandan nih kayaknya. Iya. Hah? Anak angke. Pasar ikan situ. Aduh. Oke, berarti kayak gitulah ya ibaratnya. Nah, dari situ tak kira gitu dulunya nih mungkin persatuan pemain layangan di Priuk gitu loh. Makanya pas tadi dikasih tahu nama bandnya Smell Sun, oh bau matahari nih gitu kan. Kenapa nggak bau-bau solar gitu kan? Karena di sana banyak tronton kan. Oh iya bener, iya mon. Ya kalau bau solar mendingan bau kaos kaki sekalian. Rasanya enjoy. Kagak lah, bau kaos kaki mah maboknya gengsi. Melayangnya kagak enak. Tapi kan murah, lu pakein aja terus lu gosrek, gampang udah jadi daripada. Ya Allah bau bacin banget. Kearifan lokal Priuk ya seperti enggak, itu. ini apa yang mau diangkat nilai positifnya dari kita coba dari tadi di sini. Makanya itu bukan diangkat, dijatuhkan. Ini makanya gue lagi mikirin gitu. Kok hal positifnya agak susah gitu dikorek lagi gitu kan. Karena gini, kalau misalkan ada label atau segala macam biasanya kan nyari band tuh yang nilai positifnya kan. Nah, kita pengen biar si label itu kan kadang-kadang bosen juga nyari yang bagus, pengen yang hancur. Nah, itu kita pengen jadi yang posisi yang hancur itu. Karena sesuai dengan ini ya tren sekarang ya, jalur prestasi udah susah ya, jalur jeleknya gitu kan. Oh, zonasi. Umur ya. Umur ngaruh. Iya benar. Ini kita jam 9 kita mau nongkrong di SCBD nih Bang habis ini. Wah, ini jangan-jangan abangnya bonge nih. Abangnya bonge. Yoi. Apa lakinya JJ nih? Oke, tapi walaupun bau-bau matahari gini tadi setelah lihat DVD kayaknya udah dapat endorsan gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kok jadi lemes gitu? Enggak, soalnya gue yang majuin tapi gue nggak dapat apa-apa dari mereka. Mereka doang yang untung. Oh gitu. Enggak, sebenarnya itu Postilo itu endorse pribadi dari gue personal gitu. Cuman kan gue punya band gitu kan, jadi ya udah gue sekalian ikut sertakan, sekalian promosiin dan juga ternyata di ACC gitu. Jadi sebenarnya kita masih ada beberapa produk lagi yang mau masuk, cuman mengingat kita masih main dalam kapasitas yang belum wah gitu. Jadi kita masih hold dulu sambil kita nyari event-event dan label-label yang lebih jelas gitu, baru kita ikat sponsornya. Ngomong-ngomong sponsor, ada lo yang lagi kemarin nyariin tuh buat manusia silver tambahan. Nah, kan cocok nih, bau matahari kan, nyambung dong. Kita nggak perlu manusia silver karena kita udah ada manusia bohlam. Mereka kalah berkilau. Lebih berkilau ya. Wih, ngeri. Manfaatnya lebih banyak ya. Karena beliau ini palanya ciptaan Nikola Tesla gitu. Ini salah satu peninggalannya gitu. Dipegang nyetrum, diliatin terang. Terus terang ya. Terus terang terus ya. Iya, kalau orang bilang Cina keren udah bikin matahari buatan, dia salah karena dari 20 tahun lalu kita udah punya bulan buatan. Tanpa gitu, cloning ya. Iya, nggak perlu gitu. Gila, orang-orang mimpi kejatuhan bulan pengen gitu. Ini langsung bulannya digiwing-giwing. Kalau dia mau mimpi membawa bulan.
Bulan dalam pelukan ya, tinggal nyentuh doang ya. Ya benar. Ini UMKM-nya di mana yang mau dibahas? Di mana coba? Gue jadi pusing. Belum sampai ke UMKM lah gitu kan. Iya benar. Ntar aja. Kayaknya nafsu banget pengen UMKM. Iya, soalnya kita juga mikir apa yang mau kita bahas UMKM-nya. Ini habis membahas UMKM berdiri 2021. Apa tuh siapa yang di 2021? Si Smell. Oh iya, Smelsan 2021. Iya, terus udah gitu dimecat 3 orang. Kan bingung kan gitu loh. Lama-lama kita orang jadi Il Divo sih. Kita ntar nyanyi semua. Gak ada instrumen. Il Divo, cita-citanya tinggi. Iya benar. Ntar pita suaranya ada pita suara cadangan ini iya, ntar. or pita peresmian ntar kita pakai. Tawa mulu lu Bang depan monitor. Oke nih, sebelum lanjut lagi nih, mending enakan kita bawain satu lagu lagi deh. Oh, kalian ngopi. Oke. Ngopi. Yaudah. Main kelereng. Ya, udah akhirnya Oke, kita lagu sampai dulu di aja nih ya. penghujung acara nih. Oh jangan dulu, belum. baru 5 menit lu. Udah. Bayaran aja pengen normal. Ya udah, Separuh Nafas dari Ayo. Dewa ya. Kembalilah padaku, bawa
I love you. I love you, baby. I love you. Wow. Jelek. Oh enggak ya? Ngentang banget. Lagi-lagi kasih jegreng gitu. Kurang di. I love you. Kurangin goceng nih. Oke, balik lagi nih. Smelsan. Yes. Oke, Smelsan ini tergabung 2021. Betul. Pertama kali manggung di mana tuh? Tanya dia kalau pernah manggung. Karena nanti ada cerita keduanya dari gua. Oke. Jadi dia ceritain dulu pertama kali dia lahir gimana. Lama amat. Jadi silsilah dong. Bidannya sape gitu kan. Jadi kita pertama kali manggung itu di tempatnya si Nano. Siapa tuh? Nano, Siapa tuh? Iya kan kita mau ceritain dulu Nano. Nano ini jadi dia dulu belayar gitu. Jadi kita main di sebuah kafe namanya Candu Temu gitu. Nah, sebenarnya sebelum itu ada lagi di Soccer Station gitu. Nah, kita manggung di Soccer Station. Jadi pertama kali itu kayak ada event musik, kita main di Soccer Station itu. Nah, tapi sebelum itu kita main tuh, sebelum di Soccer Station, sebelumnya lagi main. Berarti bukan yang pertama dong, gimana? Yang pertama yang mana sih? Gue juga bingung. Ini gue lagi men-searching dan meresearch lagi nih lagi gitu loh. Soccer Station, kita main di Soccer Station gitu. Jadi dia ada event, dia ngundang dan kita jadi dibilang apa gestar terakhir ya? Gestar. Gitu. Oh, langsung gestar nih ya. Iya, karena emang kita doang pesertanya. Oh. Iya gitu, panitianya juga personil kita yang udah kita keluarin. Aduh, keceplosan lagi aja ini. Ya Allah, sian amat jadi temen yang udah dikeluarin. Diceng-cengin banget ya. Itu cerita dia kan, versinya dia. Oh, versi dia. Kan seperti setiap kejadian itu ada banyak versi kan. Ini versi saya. Ini dari apa? Universe beda nih. Universe 3. Jadi tuh sebenarnya gua Jerry Dipo itu masuknya belakangan justru. Oke. Dia nih tadi ada berempat ya tadi. Berempat. Lu juga berempat. Gue juga berempat. Akhirnya sengaja gue pengen keluarin temen-temennya biar ini band ini gue ambil. Alhamdulillah terrealisasi. Ya Tuhan, dari niatnya aja udah nggak baik. Enggak bercanda. Jadi ketemu tuh di event tahun baru kemarin. Jadi gak ada dapat job, pemain gue nggak pada ini semua, pada nggak ada lah ya. Nggak gitu kan. The Ramones dia kan Ramones. Smelsan siap. Pada mau ikutan. Akhirnya gabung sampai sekarang akhirnya nyatuin. Gara-gara itu tadi. Gara-gara di malam tahun baru kemarin. Iya. Berarti hebat ya gitu. Pas tampil itu pas pencetusannya Smelsan gitu ya. Tahun enggak hebat juga sebenarnya. Hebat dong, tahun baru biasanya budget tinggi kan? Iya, kalau itu masih enggak, itu masalah kita enggak hebat, budgetnya juga enggak tinggi amat sih. Sebenarnya asal iya aja si Daus. Payah juga lu. Itu lebihannya mana lu? Gocap dia belum dapat nih, Dipo. Bener ya, Po? Lu gocap lu enggak dapet. Gocap parah. Jadi gini kan gocap nih Dipo nih kan. Jadi ngomongin jatah. Ini asal usul Smelsan. Dibuka biar clear. Biar semua orang tahu juga kan, biar enggak ada fitnah di antara kita. Betul. Enggak, jadi intinya ada di balik cerita ini ada tersimpan kesederhanaan juga dari kita gitu. Kalau budget gocap tuh berharga banget gitu. Makanya kita masih ngitungin sampai sekarang. Oke, berarti apa menanya bingung kan? Iya loh. Apa gunanya apa ya? Kepala gua nih puyeng. Berasa gua anak PAUD gitu kan, rame banget gitu kan. Enggak, berarti kan di Desember itu dong. Iya. Ngumpulnya ya kan, ngumpul awal. Berarti baru 7 bulan ini kan. Iya, dengan formasi yang sekarang. Yang ini ya, kita udah jangan ngomongin yang udah di sana lah ya. Gitu kan. Yang udah di sana. Yang udah di sana jangan diomongin lagi. Udah di sana kesannya dia kemana semua, kasihan dia. Enggak, sebenarnya mereka juga udah bikin band lagi sih gitu. Ya iyalah, sama kita juga, sama kita juga. Jadi ya itu jadi cadangannya kita. Jadi bingung ini ya lama-lama ya. Enggak, emang ada kesibukan lain yang memaksa mereka akhirnya untuk mengundurkan diri gitu. Oke, berarti kan tadi dibilang nih dari sebelum bergabungnya dari Smelsan ini gitu kan, tadinya ada 4 band. Dua band yang berbeda. 4. Jadi formasi. Oke, formasi 4. Bola lah pokoknya, intinya bola. Nih kayaknya minggu ke-8 ini kita salah ngundang tamu. Salah ya?
Salah, bukan band ini, stand up ini. Botolnya kecil, dia terlalu besar. Apanya? Botolnya kecil. Maaf, lanjut, lanjut. Tapi gue jujur aja ya. Ini gue buka di sini. Tapi kalau bisa vokalis gue yang satu jangan sampai dengar. Ini rahasia gue sama anak-anak teman-teman band Ya gue. lu ngomong jangan pakai speaker. Oh iya. Mana jangan sampai denger lu. Enggak lah. Ya kirain lu kupingnya denger. ketutupan bando. Jadi sebenarnya gue sama anak-anak gue di belakang itu cuman manfaatin dia aja. Oh gitu ya. Kan dia kan selaku masih aktif di dunia entertain kan. Makanya kita manfaatin aja biar bisa ketemu Bilar, biar seru itu gitu aja. Oh gitu. Tapi lu gak usah ngomong sama dia. Tapi gue udah ngerasa. Oh udah ngerasa. Udah paham. Oh udah paham. Tapi sebenarnya ya sekarang sih emang kayak gitu Iya. sih, gitu Iya, aja fair-fairan sistem aja koneksi. sih, Sistem gitu. koneksi, Iya, gitu. Sistem benalu lah ya, gitu. Iya, benalu. Ya kan ya, Po? Oke, nah kalian ini kan dari Jakut ya. Yes. Nah, so far nih 7 bulan kalian bersama tuh manggung udah di masih daerah Jakutan aja apa kemana-mana nih? Lu masa amat sih. Doraemon jawab. Ya kita udah ke selatan ya. Jakarta Barat kita ditipu. Enggak tar dulu. Kalian tuh malu-maluin tampang lu kayak preman semua tapi kena tipu. Ya Allah. Itu kayaknya di salah satu stasiun TV bisa dijadiin judul itu. Apa judul? Muka preman hati Hello Kitty. Kung Fu Panda saya mah. Terus lanjut. Enggak nih, serius. Nih ada yang Dipo pengen banget ngomong. Oh iya. Dia ini banci tampil sebenarnya. Sebenarnya Serius. Gue Makanya nggak dari bohong. tadi diperhatiin kakinya tuh udah pengen diri gitu. Emang dia biasa gitu kalau jadi ada break, dia memang jeda break itu dia main topeng monyet, sulap, Oh. SD, badut, apa iya ini Ya ampun dia. multi talented banget loh. Enggak, selain di Jakut tuh udah di mana aja. Oke, kalau misalnya untuk Smelsan ini jobnya lumayan ya. lumayan udah padat ya Bang Raymond ya. Ada di beberapa coffee shop di Jakarta Utara itu rutin reguler ya. Oh berarti sampai sekarang masih ada reguler. Masih dan terus juga untuk di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan untuk di Permata Hijau ya. Sama di daerah Grogol. Nah, Oh Grogol. Grogol apa di dekat terminalnya? food court food court di food court tempatnya. Oke. Resto ya. Gitu. Berarti udah banyak dong jobnya dong. Ya alhamdulillah ya, tunggu ini lagi aja dipanggil sama Jakarta Lounge lagi yang apa. Oh gitu. Ya kan? Tak kira dipanggil Mon, hak kuasa Mon. gitu kan. Kuasa. Maksudnya yang punya kuasa kan di Iya, Jakarta benar. gitu kan. Pokoknya kita mah nggak muluk-muluk, misalkan event-event yang besar aja lah, kita mah nggak muluk-muluk. Iya. Ya iyalah, kalian enak Jakut, minta jatah dong Jis pembukaannya. Nah kemarin tuh udah sebenarnya, tapi belum. Oh, jaga gawang tapi gitu. Pokoknya udah tapi belum. Kita main di PRJ loh. Iya kita main di PRJ kemarin. Nah itulah asal muasal. Iya. Nggak usah diceritain lah. Iya. Itu Ya pokoknya Kayaknya keluar kata-kata dari Smelsan itu kalau nggak aib gitu kan. Iya. Karena emang gak ada prestasi yang kita torehkan. Nyanyi lagu orang. Dibayar juga gak mahal-mahal amat. Apa yang mau kita angkat? Ada. Apa? Buat gua pribadi, gua nyanyi di depan Bilar diajak dia. Oh iya. Lagunya nggak sampai habis, dibayar 1 juta. Alhamdulillah ya Allah. Coba kalau semua klien kayak gitu Iya. ya. Dan kita nyanyi nggak habis dikontrak lagi sama dia. Iya. Enggak. Iya kayak gitu, tapi sebenarnya dari semua ini yang paling mahal adalah kebersamaan kita. Susah senangnya kita walaupun dengan budget yang apa adanya, kita tetap tidak ada akur-akurnya gitu. Udah ditepuk tangan. Jangan pernah merasa seneng kalau ada kata-kata yang merasa termotivasi karena ini tidak ada. Tidak ada ya. Ujungnya tidak akan ada. kita Gitu. planting. Tidak ada niat memotivasi. Iya. Menghancurkan Enggak, banyak. Tapi benar, maksudnya memang kesetiakawanan kita di sini solid lah, semakin solid.
Oke. Gitu, dengan terbukti kita nggak senang sama satu orang, kita kompak untuk ngeluarin orang itu. Oh, gitu. oke. Ya, jadi kita solid untuk hal Jadi yang buruk. Solid, ya benar, solid untuk hal yang buruk ya. Besok gitu. kata panitia, sorry Pani, ini mana nih ini kan, jangan diundangnya kayak gitu dong, nggak ngasih motivasi ya begini. Langsung pada ditegur. Nah, terus Enggak, ini kan masih tahap intermezzo ya. Nanti akan ada segmen di mana kita akan ngobrol serius gitu. Oh gitu. Terus kapan tuh ngobrol seriusnya nih? Ya lagu juga baru 2 ya. Gitu. Nih. Nunggu lagu keberapa sih? Iya makanya gue juga 9 lu aja ngelisnya banyak dikit. 8 doang kita. Iya kan? Yang 9 kita ngobrol bareng. Ya Allah, ba'da subuh yang ada ntar. Bang, abang kalau nggak percaya kita nyanyi lama-lama. Nih dia punya sakit batu empedu bang. Jangan sampai pecah di sini batu empedunya. Lihat, obat lu mana, lu bawa nggak? Iya, ini juga saya nih sakit dibawa ke sini. Mau lu nggak mau tahu, lu harus dateng. Mencret lu. Tapi tetap nggak ya apa-apa. gitu kan, yang namanya jiwanya vokalis ada lakban jadinya. Lo kata gua kardus ongkir. Apa namanya? Ya bekas jarum aja gitu Iya. kan, pamer banget gitu ya gitu. Ternyata badan keker tapi hatinya spoiler banget. Spoiler. Jarumnya spoil banget. Ini emang jarum tapi sampai cawang lo jarumnya lo. Nancepnya masuk nih. Pasti ya. Iya. Di kata paku bumi. Enggak jangan percaya. Tapi bener, intinya adalah bener nggak di tengah kita ada kesulitan apapun ya kita bersama. Iya, gitu. bersama. Ada yang sakit apa kita tetap kompak bersama, gitu. kompak. Pokoknya yang sakit, pokoknya kita tetap bersama, lu yang sakit harus tetap ikut. Iya, parah. Kayak dia tadi. Karena sudah tidak ada pilihan. Betul. Ya kan, cadangannya sudah pada keluar semua. Intinya demi Jakarta Lounge supaya hari Betul. ini acara tetap berjalan dengan Mantap. baik gitu. Oke nih, sebelum lanjut, Mau tepuk tangan ragu. Nih. Jadi begini. Iya. udah ngeri ya, tadi tepuk tangan nyesel. Nih, kali aja ada yang nonton nih gitu kan, yang kemarin ngasih job, pengen ngasih job lagi. Kalian tuh ada IG-nya nggak sih? Ada dong. Boleh di-share. IG-nya itu namanya @smelsan2022. Tunggu dong, kalau mau nyebutin gitu harus dengan musik andalan. Nah, seru nih. Set, set, set. Coba cek. Oke, Dos, di sebelah kanan kita dia akan memberikan sebuah pengumuman tentang di mana Instagram kita. Kita dari sudut utara Jakarta telah terbentuk sebuah band namanya Bel 2022. Nggak ngerti kan? Gua aja di sini kagak ngerti gitu kan. Ya, jadi kita mau Instagram di @smelsan2022 gitu. Oke. Dan juga Kalau mau ini, misalkan selain itu DM Instagram, ada mungkin nomor WA? Ada. Nomor lu, Us. Terus orang kredit tahu Iya, kita sebenarnya pinjaman online-nya banyak. Tapi dicari susah. Buronan DC ya. Lah, itu punya DC salah satunya tuh. Mana tuh? Ya ini Abang Bulan, Oh, iya, Debt bener. Collector. Ya, dia mah DC Warner Bros. Kata abang, abang yang udah pakai headset, pusing nih gue dengerin ini kata dia. Mending gue dengerin ajan kata dia. Ya, jadi cukup DM aja sebenarnya karena pasti admin kita akan membalas dengan cepat gitu. Admin siapa mau? Ya gua. Nah, di balik admin yang membalas cepat, disitulah dia tidak ada job. Tepat. Ya gue mau ngeles apa coba? Karena cepat banget kan. UMKM-nya kapan sih bang? Apa sih yang mau dibahas di UMKM? Ya nggak tahu. Nantangin Nggak gitu. tahu. Ya biar kita agak pinter aja gitu. Ya siapa tahu membudidayakan encu gitu kan? Karena kan lagi rame cupang gitu UMKM. Oke nih, sebelum kalian tergabung nih di 2021 ke belakang nih, gitu kan. Kegiatannya tuh apa? Itu kan kayak kita oke deh masa-masa suram deh tuh. Emang sekarang udah nggak suram. Kan sekarang udah mulai ada titik terang gitu kan. Iya tepat. Buktinya tahun baru langsung dapat job.
Iya. Iya kan? Terus dapat reguler. Iya benar. Bersyukur jadi orang, jangan kufur. Ya itu juga hasil bohong sama orang. Wah, kita begini padahal omong kosong yang kita jual. Nah, gimana tuh sebelumnya tuh? Sebelumnya awalnya sih kita biasa-biasa aja ya. Asik. Ya kan? Ya apa lu biasa lu apa? Biasa lu apa? Ya biasa mengais rezeki, yang penting halal. Dia IO, lu IO ya Us? IO, dia event organizer. Tuh, oke untuk penonton di sana gitu, kalau mau butuh IO juga nih gitu. Ini serba bisa, semua kerjaan bisa kok. Kita bisa. Sedot WC bisa. Bangun rumah bisa. Bisa. Nembok apa gitu. Tuh, yang tengah itu tukang nembok, gitu, pelur. Terus, lu apa toh? Lu apa sih kerjaan lu? Model ya. Model apa? Model boneka santet tuh, cuman gitu. Terus kalau di depan Jerry ini emang kerja di pelabuhan gitu, mancing. Ya dia ke pelabuhan dia markirin kapal apa sih dia pokoknya kerja di Pelindo dia di. Oh, Pelindo. Nah ini Bapak Dishub gitu. Oh, dia kerja di Dishub. Petugas loh. Bukannya ini Direktur BUMN. Itu. Dulu sih sempet enggak mana. Ya. Oh ya, siu. Nah, tukang gerinda. Lu apa sih nganter dokumen lu ya? Nganter dokumen apa sih lu? Nganter apa sih lu? Dia yang berkaitan sama hukum. Oh, dia lawyer. Dia lawyer. Lebih ke law firm Tapi ya. lebih ke hukum agama dia kayaknya dulu. Iya, emang iya lu. Oh, banyak ngehandle kasus perceraian berarti ya? Iya, gitu. Oke. Tapi berarti nggak ngaruh dong pas COVID kalian buktinya jobnya masih banyak dong. Banyak. Ya, karena kita jual dia. Makanya dipertahankan walaupun otaknya nggak ada. Benar. Ya kan? Tepat. Gitu. Karena kita jual dia, kalau kita nggak jual dia kita nggak laku. Buktinya selama COVID aja ya, gua apa aja gua kerjain. Mau nge-MC kayak, mau nge-YouTube kayak, mau syuting kayak, mau nge-host kayak, nih mau jual kebab, sampai gua jual kebab loh. Tapi gua biar kata gua jual di pinggir jalan nih. Gue tipe orang yang malu. Orang beli kebab, iya Pak. Selama jualan tuh 6 bulan gue nunduk. Maksudnya, bang gak syuting lagi udah gak laku ya. Kok tepat bikin gitu. Iya. Tapi gara-gara gitu jadi rame kan. Jadi rame yang hujat di Instagram. Iya, karena kan sekarang dagang kebab. Karena rame dong gitu Rame. loh. Jadi orang-orang pengen mempermalukan kan. Iya benar. Iya, oh bener, emang bener gitu. Enggak. Beli juga. Tapi katanya, gak syuting gitu. Makanya kita tuh saling mendoakan. Kita saling mendoakan kebaikan. Kayak kita kemarin, ya contoh terakhir nih, mungkin semua juga akan terharu juga kan. Terakhir Doi kan main sinetron ini kan di bulan puasa kemarin kan, Pelangi untuk Nirmala. Kita doain, mohon pokoknya ini kan pas kita main band kemarin kan dia syuting kan dia jarang datang kan. Makanya kita doain, mohon semoga episodenya berakhir. Iya. Karena kalian butuh gitu. Dia. Parah. Iya, nggak nyampe 50 episode kelar doanya. Ternyata tim lu Bang itu tuh banyak yang sliding ya. Iya, jadi kita mau jual siapa lagi? Nggak ada yang menjual ya. Nggak ada yang menjual. Bulan agak kurang gitu kan, udah redup gitu kan. Kurang. Aduh, kurang ajar emang. Gitu, oke lah ya, kalau gitu pemirsa. Kita sampai di akhir acara. Selanjutnya enggak, enak aja lu. Gimana sih Bang? Enak aja, baru 15 menit. Mau minum dulu. Takut gitu tenggorokannya nggak ada gitu kan. Tenggorokan gue tawuran pergi gitu, bisa nggak ada. Ya kali, tak kira itu bukan tenggorokan, tembolok gitu kan. Tembolok. Nah, tapi bagaimanapun, gue mau say thanks juga buat Jakarta Lounge sudah menyediakan tempat untuk ya musisi-musisi seperti kita lah pada umumnya kan. Jadi mereka punya tempat untuk mempromosikan diri mereka, dan juga pastinya semoga Jakarta Lounge ini kedepannya bisa semakin menjadi sebuah channel YouTube yang besar. Dan juga pasti bisa menjadi sebuah trendsetter ya. Dengan konten-konten sejenis dan serupa pastinya dong. Betul. Kayak gitu. Karena menurut gue jarang ada sebuah channel yang ikut mempromosikan terutama band-band kafe-kafe kayak gini kan gitu. Dan ini salah satu wadah yang tepat untuk para musisi-musisi yang mereka nggak tahu nih mau promosin kemana. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Jakarta Lounge.
luar biasa. Nah, terus ada pertanyaan nih. Dari kata-kata tadi tulus apa beneran apa gimana nih? Udah tepuk tangan loh. Tulus. Kalau gue lihat abang-abang di sini memang kerja dengan Alah, hati. tulus apa memang ini nunggu Sebuah callingan lagu. dari Tulus. Jakarta Lon. Tulus. Gak ada. Nggak, tapi benar, maksud gue dari awal gue tuh tipe orang yang suka membaca karakter seseorang. Asik. Enggak. Nah. Jadi memang dari awal gue membaca gitu, oh orang-orang welcome, terus juga iya jalan-jalan ngomong jangan gitu dong. Ini orang-orang welcome karena dikasih nasi bungkus. Enggak nasi bungkus. Sate ya bang, tepat. Disebut lagi sate. Enggak, tapi memang orangnya humble, baik. Betul. Kadang orang-orang produksi beda-beda loh tipe-tipenya. Betul. Karena kan gue udah ya ngelihat dengan berbagai macam karakter orang gitu kan. Beda yang cara udah artis service, ya apa. langsung ya. Bukan artis aja, lu kan juga ngeliat banyak karakter orang dong. Enggak. Lo kayak yang itu yang kuis-kuis buka helm lu. Buka helm kerudung. Iya. Lo kan ya gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Ya intinya gitu. Jadi memang orang-orangnya asik, baik gitu. Kayak bapaknya juga, "Pak, main apa sih, Pak?" "Candy Crush, Pak." Candy Crush tuh si bapak tuh. Orang mainin soundman main Candy Crush. Apaan itu lagi main sudoku. Oh, sudoku. Tapi memang orang-orangnya tulus dari hati ngerjain project kayak gini gitu. Semoga semakin banyak lah band-band yang bisa terblow up lewat channel ini. Amin. Biasanya sih pulang dari sini tuh callingan banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu balik lagi ya, ada kami, Kredivo, aku. Kok jadi ngomongin brand sih? Oh iya lupa. Kan gak dibayar. Aku jualan kan, aku jadi laku. Ada kami juga di sini. Gimana? Bodohnya aku. Gimana? Ini masalah kata-kata tinggal kita pelintir aja. Hebat melintirinnya ya. Oke, nah pas manggung nih ada kejadian lucu nggak gitu awal-awal kalian kan digabungin nih gitu kan, bocor semua gitu kan. Oh banyak, justru kita lebih banyak kejadian lucunya daripada seriusnya. Ya kan? Ya paling itu ya paling speaker putus. Hah? Oh iya benar, ini ada yang so jago seakan-akan dia engineering musik banget gitu, tiba-tiba pas nggak nyala nih padahal gara-gara telat ya kan, cari muka. Oke. Gitu, cari muka terus dia pura-pura benerin sound. Boy bener putus soundnya. Main kita sampai habis jam 12 malam itu dengan satu sound gara-gara. Nah tuh dia tuh. Masalahnya speaker orang itu, speaker yang punya kafe yang bayar kita dirusak sama dia. Berarti itu sepanjang show itu deg-degan dong antara bayarannya buat gantiin speaker atau gimana gitu. Ya udah bayar. Cuma kan gak enak kalau speaker dari kiri doang ya kan, kuping kiri aja fokusnya ya kan. Nah, untuk planning Smelsan nih dari yang usianya masih muda lah tergolong gitu kan. Terbentuk. Enggak, bukan pribadi. Bukan pribadi, dari Masih napas muda kalian bandnya. aja udah ngos-ngosan. Masa kok kita masih seger ya? Gak capek kan? Gimana? Planningnya apa nih untuk Smelsan nih cerita? Ya pertama ngeluarin dia nih, sumpah dia ngeselin banget, parah. Itu planning jadi pertama. masih ada planning Tingkat untuk kemajuan mengeluarkan. kita didasari oleh keluarnya dia. Ketika dia keluar, kita pasti lancar jalannya. Bayangin ngelobi orang, ngelobi budget. Gua kira yang naik budget bandnya, ternyata include disuruh bawa sound system komplit. Kan yang enggak aja. Ya? Tetap aja ya, karena ada alokasi buat band Megadut. Gede-gede tapi dangdut, bawain begituan, lu losbak, mikir Dipo. Akhirnya deal, mau nggak mau. Nah, ya kan? Karena udah agreement. Agreement. Kita menunjukkan profesionalitas kita. Ya kan? Walaupun hati menangis. Ya iya dong bang, pasti. Tapi gue bilang kan di luar kesepakatan naik band, gimana lu? Oke. Ini kayaknya pulang dari sini bubar ini. Ya kan? Ini kayaknya the first and the last gitu kan. Enggak, tapi memang kita karena kita kan bergabung di Leslar Entertainment gitu kan. Nah, kita memang sudah ada obrol-obrolan gitu dengan beberapa road manager untuk mau handle kita, bantu. Ya semoga ada yang mau ya Bang ya. Amin. Ini akan ada beberapa pertemuan sama ya kalau memang ini kita akan mengeluarkan single atau double gitu kan untuk kita jual ke label-label. Ya, siapa tahu triple. Bisa joget. Bisa ya juga kali kan
sambil nyeburin api dari mulut ngeband Oh gitu. iya sirkus dong. Heeh. Kita sih lebih ke teluh bang. Tuhan, Ya, oh lihat. coya, itu gear motor bisa di perut. Ya iya orang radiator dalamnya. Ini apa sih kita ngobrolin apa sih? UMKM-nya mana? Bang menang Candy Crush level berapa? Nah oke, jadi maksud gue adalah ntar kita Tuhan. Ada gue ngompol ini. Kayak gitu. Enggak, gue rasa dia itu bau. Ini yang di belakang ngerti nggak ini? Kagak ngerti dia. Udah baju hitam sama kayak gorden gitu kan? Ah itu juga ada kisahnya, Oh, ada dia ngangkut kisahnya. baju hitam, dibohongin lagi tuh sama yang mau dikeluarin. Ini. Weh, jangan lupa besok pakai kemeja hitam semua ya. Lihat kemeja bluebird. Lu enggak aja lu. Enggak aja lu. Gua kesel juga sama Dia lu. karena polos ya kan, dia ngepakai tuh, coba kasihan dia. Jadi gua udah tahu sebenarnya kalau dia bilang apa ternyata apa tuh udah biasa. Enggak, iya, terus udah nurut. Terus posisinya paling pojok. Iya bener. Lu pojok aja kayak botol kosong, sinian dong. Makanya kalau nggak senyum, kalau nggak nyengin nggak kelihatan ada orang. Iya. Jadi kayak cowok akuarium ya. Iya. Cowok akuarium. Tapi kita berterima kasih sama Jakarta Lounge TV. Lagi. Oh udah ya. Tetap. Ya gitu. Intinya begitulah target kita mungkin akan kita ngajuin diri ke beberapa label gitu kan lewat beberapa road manager yang kita ambil dari yang kita kenal linknya dari Leslar Entertainment. Dan juga kita juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat Rizky Bilar ya. Oke. Hari ini Bilar berulang tahun Happy ya. birthday. Bilar jangan lupa tengok channel ini. Kenapa nggak datang ke sini sih dia? Dia kan masih di Thailand. Oh, masih di Thailand. Operasi. Enggak, kok bukan operasi. Iya enggak, maksudnya operasi suara kan Iya. istrinya kan penyanyi. Oh benar. Iya. Kan istrinya penyanyi, yang dioperasi kenapa Bilarnya? Apa urusannya? Lo kan bisa jadi duo kan? Iya sih, cuma kalau operasinya operasi zebra lu gimana? Sono lu. Saya mau operasi suara, ikutnya operasi zebra lu. Di Periwit Polantas, mau bagaimana? Kan nggak bisa, nggak nyambung begitu. Oke. Ya, apa sih? Ya pokoknya selamat ulang tahun buat Bilar ya, sukses terus, panjang umur, sehat-sehat, pokoknya bisa terus menaungi kita Smelsan lah ke depannya. Amin. Tambah jaya deh Bilar ya sama Dede ya. Ember. Gitu. Ya siapa tahu gue masuk manajemennya juga kan. Boleh. Butuh kerja nih. Oh, udah kerja. Lu kurang apa di Jakarta Lounge TV ini? Jakarta Lounge TV malam. Iya. Oh, siangnya dia butuh. Siangnya sama subuh belum? Ya, yang pagi ada Jakarta Kantin TV kayak Bang ya. Kalau kantin kan biasanya pagi-pagi ya Bang, apalagi kantin karyawan tuh sampai sore doang. Gitu. Kalau launch kan emang malam biasanya launch yuk Asik. Ya. Wih, asik. Nah. Enjoy. Ya Bang. Nah terus ini kan udah masuk manajemen nih gitu. Dengan masuk manajemen itu mempermudah kalian gak sih meraih apa yang kalian pengenin ke depan gitu? Alhamdulillah lah. Jadi ketika kita masuk manajemen emang nggak mudah juga ya. Enggak lah karena sebenarnya sifatnya kita masih butuh manajer personal. Betul. Oke. Gitu. Kalau manajemen ini kan ada beberapa talentnya pasti. Dimana pasti kalau seseorang punya manajemen dia punya barang kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan. Di mana-mana pun pasti akan diutamakan yang kelas 1-nya daripada kelas 3-nya. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan adalah manajer personal. Oke. Gitu. Jadi tujuannya adalah biar lebih fokus megang kita gitu. Kemarin kita coba ngajuin manajer, ternyata manajer bola yang dikasih nggak bisa. Nggak bisa, dia bilang nggak bisa kalau Ini gue tuh manajer jadi agak gimana ya, bingung ya. Iya. Gue lagi Serius, udah mau serius, gue Ah. udah mantengin gitu kan. Tiba-tiba kayak TV hitam putih langsung semut Padahal gitu dia udah kan. di study ya. manajer. Nah katanya tadi nanya UMKM-nya di mana, gitu kan? Ya Nah, tapi sekarang- mending manajer bola, ada manajer Vincent kemarin yang jasnya pink pas dia main bulu tangkis, nggak ada yang nonton lu. Beda, kita kan nonton TV aja di kelurahan. Iya. Gitu, beda sama situ lah. Sama Bang. Berarti ya enak dong, maksudnya udah ada manajemen, tinggal nyari yang tadinya itu. Bener. Sebenarnya kita lebih butuh ke personal manajernya. manager. Tujuannya lebih one on one kan sama kita. Oke. Daripada kalau manajemen kan pasti ya balik lagi ada beberapa produk di dalam satu manajemen yang dimana nggak bisa semuanya dijual kan. Tapi kalau personal kan
dia bisa langsung jual satu produk itu aja gitu. Nah, selama 7 bulan ini dan masuk manajemen ya gitu, let's say kalian tuh udah kayak ngulik-ngulik lagu pribadi, lagu sendiri kah gitu untuk si Smelsannya ini gitu? Ya ada. Jadi di channel boleh ya promosi ya di channel YouTube-nya. Ya di sini kan ajang promosinya Smelsan. Channel YouTube-nya pribadinya bukan pribadi sih dia. Dia ada timnya juga, di syuting beneran. Channel YouTube-nya Karemon itu. Jadi bisa dicari aja tuh namanya Lambang Toilet. Nah itu nyalain aja. Kemarin kita sempat diputerin seharian tuh sama Gen FM juga di kurang lebih 2-3 mingguan yang lalu lah. Jadi seharian tuh emang lagu itu dipromosi sama si Gen FM. Oke. Berarti tuh sebenarnya tuh kalian tuh jobnya sih udah oke lah ya. Iya. Maksudnya menuju ke stabil lagi gitu kan. Nah, gimana nih kalau misalkan dari yang nonton di kita nih channel kita ada yang mau calling gitu untuk range harga deh gitu. Ya kita nggak mahal-mahal di angka 2-30 juta. Oke. Ridernya apa nih? Ya itu kita dari bandara ke hotel itu digendong ya. Dari hotel ke panggung ya kita diseret sama Pengki. Bagaimana caranya pokoknya harus realisasi. Nggak ada Pengki kardus jadi gitu. Enggak. Pokoknya sebenarnya kalau lebih harga sih kita belum matok. Masih ya, fleksibel gitu. lah ya. Bener. Mengingat belum masuk TV nasional. Hah? Itu mah pikiran lu aja. Enggak sih. Terus juga kalau di kafe-kafe ini kita juga satu hal yang belum kita jelasin sama teman-teman yang kebetulan mungkin lagi nonton atau ntar akan nonton ya. Jadi Smelsan ini kita lebih fokus bawain lagu-lagu yang bagus tapi sempat terlupakan atau jarang orang bawain. Oke. Gitu. Ini banget ya. Kayak viral tapi tiba-tiba langsung tenggelam lagi. Misalnya kayak tadi kita nyanyi lagu Andai, mungkin kita udah jarang nih dengar lagu Andai kan. Kita coba bawain lagi beberapa lagu yang memang kita cari keunikannya di situ. Jadi ada nilai jual tersendiri kalau kita lagi off air di cafe, coffee shop atau event-event lainnya kayak gitu. Sebenarnya genre kalian tuh lebih kemana sih? Acak-acakan. Kayak hidup kalian. Iya benar. Enggak, lebih ke apa ya? Kita dibilang pop rock juga enggak juga. Jadi memang kita lebih ke yang ya nanti kecuali nanti kita di lagu-lagu sendiri ya. Nanti mungkin kita lebih ke pop rock sih mungkin. Ya. Karena kita kan ikutin Skari juga di jenis suaranya tuh lebih ke rock-rock gitu. Ya, Oke, ngomongin ini. Kalian punya konsep pop rock. Sebelum kita bahas ke pop rock, satu lagi deh lagu. Boleh ya? Dari siapa nih? Biarlah ya Niji ya. Dari Tapi jangan dibiarin. Siap bang. Oke. Kang Gendang. Oh Kang Gendang. Oh Gendang. Sudah berlari mengejar yang tak pasti, mengejar kamu hanya dirimu. Ku langsungkan hidupku, ku bisikkan cintaku hanya untukmu, hanya untukmu. Tapi engkau terus pergi, tapi engkau terus berlari. Jadi biarlah aku di sini. Biarlah aku melepasmu, meninggalkan
Biarlah. Ya, ya. Biarlah semuanya Biar. terjadi. Terima kasih. Biarlah. Lu kayak ngusir nyamuk kebon gini. Nyamuk kebon gedenya segini mah bukan nyamuk kebon ya? Iya, benar. Nyamuk apa, Bang? Daging gelonggongan Iya. sapi. Oke, tadi nih kan udah mulai kayak ada project-project mau masuk project-project oke lah ke dapur rekaman kali ya. Iya. Gitu kan. Nah, lagu-lagunya nih untuk the first album Bismillah gitu ya. Itu tuh mau temanya apa, percintaan kah gitu kan, atau yang gimana gitu. Nah ini jadi udah dibahas juga sama Kak Remon di waktu pas Gen FM nyiarin lagunya sama Lambang Toilet. Jadi kalau yang mau tahu jawabannya langsung aja puterin di Gen FM jawabannya Kak Remon. Jadi itu kan di program sebelah, kita kan pengenin di sini jawabnya. Jadi gini sebenarnya tentang cinta itu kayaknya udah mainstream ya. Semua bener. lagu tentang cinta gitu. Jadi kita tuh mau bikin lagu ya tentang pasangan, pacar gitu. Itu bukan cinta ya. Oh cinta bukan juga ya. Enggak, jadi maksudnya kenapa sih kita nggak bikin sesuatu hal kayak Tulus. Dia bikin sepatu. Oke. Ya kan, dia bikin gajah. Makanya that's why kenapa gua sempat mikir ya gue bikin lagu Lambang Toilet ya gitu. Kenapa sih kita nggak coba dari hal-hal kecil tapi tetap bagus, tetap didengar gitu betul. loh. Bahkan sebenarnya bahannya lebih banyak gitu daripada cinta yang muter-muter di cinta si A bikin cinta, si B bikin cinta. Cinta tuh apa sih, persoalan paling lebih kayak suka, pandangan pertama, patah hati. Ruang lingkupnya di situ aja, nggak jauh ya. Makanya kita mau di situ ruang lingkupnya. Iya, makanya kita mau di situ. Gitu. Kenapa jadi toilet tapi gitu? Maksudnya ada apa dengan toilet? Cinta bersemi di toilet kah? Enggak. Lambang itu sama sekali tidak menggambarkan cinta sebenarnya. Enggak ada hubungan sama cinta di Lambang Toilet itu. Jadi kayak cuman ya lu semua tahu Lambang Toilet kan? Bentuknya begitu. Ya udah, makanya that's why kayak kenapa sih Smelsan bau matahari? Karena semua orang tahu tuh bau matahari kayak apa. Jadi gue pengen hal-hal yang umum dan semua orang tahu tanpa lu harus nunjukin ini loh. Kayak gitu. Tanpa orang harus tahu ini lagu tentang apa sih? Oh jadi ini diselingkuhin gini. Oh enggak. Jadi gue mau orang kayak denger oh tentang itu. Oh gue tahu gitu loh. Oke, dari beberapa lagu nih misalkan nggak tahu. Rencananya mau berapa lagu untuk the first album? Mini album atau full album? Album. Jadi saya udah ke rumah dia. Jadi Pito semua kumpulin foto-foto yang terbaik kalian. Album foto. Itu album foto, mau bikin album keluarga. Tuh kan abang udah mulai bau matahari ya bang. Udah semprot-semprotin ya. Ya kita belum paling single dulu sih. Untuk zaman sekarang kan kita ngeluarin album kayaknya. Jangankan kita ya, musisi yang udah punya nama aja kayaknya jarang gitu ngeluarin album untuk sekarang gini iya kan. betul. Kayak single lah paling. Single ya. Oke. Nah, untuk single pertama nih boleh kasih bocoran lah ya gitu. Itu maksudnya kayak musiknya nih karakteristiknya lebih ke hippie atau ballet atau apa gitu? Pop ini apa kita bikin lebih ke pop komplikasi. Jadi ini di mana komplikasi sama Batu Empedu tadi. Karena yang nyanyiin orang-orang bengek. Gitu kan. Jadi makanya komplikasi. Enggak apa bang. Pop. Emang dia sponsor kita. Boleh disebutin bilang Pop Me? Kan enggak. Nah disebutin kan. tadi. Aduh. Doang. Nekanin doang. Baik. Ya jadi intinya gitu. Apa sih kita lebih ke pop rock ya? Pop rock sih. Pop rock. Tapi suasana tetap fun gitu. Oke, yang penting bukan popcorn gitu kan. Coba dong kisi-kisi lagunya deh gitu loh, bocoran dikit aja. Refnya gitu. Apa? Ref apa? Lagu kalian. Oh lagu kita. Sebenarnya kita bohong, kita nggak punya lagu. Gitu. Ayo dong. Gitu. Emang lu udah pernah ngulik lagu gua, Jer? Bukan, apaan itu? Siapa tahu kan langsung trending topik, langsung bisa langsung. Enggak, itu lagu siapa? Bodoh amat, Jer. Siapa tahu kan ada produser langsung nonton gitu loh. Iya, tapi gua rasa dia nggak ada yang mau. Lu mau ngulik lagu gua nggak sih kemarin? Kita sebenarnya nggak punya lagu bang.
Enggak, jadi kita punya, cuman emang kita belum. Jadi gini, itu lagu gua buat sebelum gua bergabung sama mereka. Memang akan kita adaptasi di band ini, cuman akan kita perbarui dengan aransemen yang berbeda. Makanya kalau memang disuruh nyanyiin, ya kita belum tahu pakemnya. Tapi kalau mau coba dengerin, teman-teman bisa langsung ke YouTube pribadi gue, syuting beneran gitu. Oke, YouTube-nya apa dong? Kasih tahu. Itu syuting beneran. Oh, namanya syuting beneran. Syuting beneran. Makanya ke Jakarta Lounge kenapa nggak mau collab sama gue sih? Gue subscriber gue 300.000 loh. Gua suka merendah untuk meroket. Boleh, boleh. Next. Oh gitu ya, next saya. Jadi ntar di situ search aja Lambang Toilet ada gitu. Atau di Instagram pribadi gue juga ada di raymond_kunulik.ori atau di Smelsan 2022 itu ada kita posting. Oke, IG-nya itu Smelsan itu SMELL. Iya. SUN. Iya. 2022. Yes. Oke. Gitu. Siap. Nanti kalian apa sih fanbase-nya namanya? Kalau gue fanbase-nya ada, kalau Smelsan belum tahu ya. Iya. Kalau gue kan Raymond Tastic nih dan terbukti dong kemarin main fans gue dateng dong nganterin makanan apa ya kan. Ini emang lu nggak punya, kasihan. Kasihan banget ya. Smelsan mungkin udah Smelsan ada juga tadi yang nganterin makanan. Ada baru satu tapi sporadis. Dan radikal bawain makanan banyak. Oh iya. Itu biar ada satu. Sebenarnya kita nggak butuh banyak banyak fans. Satu RT 2 orang aja. Satu RT 2 orang. orang. Banyak dong. Ada berapa Se-DKI RT di Indonesia Jakarta ini? ya. Nah, itu. Jadi kita intinya adalah ya belum punya fanbase. Ngomong panjang lebar. Smelsan mungkin smell apa ya? Smeller. Smell lovers. Enggak juga ya. Bala smell. Smell. Ya pokoknya ntar mungkin teman-teman ada yang punya ide kan. Ya boleh nih kalau teman-teman yang punya ide boleh komen di tulis channelnya di kolom, kita di kolom komentar nih, siapa tahu nanti kan kita ada segmen KKN nih nanti gitu kan, siapa tahu kita bisa bacain. KKN tuh apa, Bang? Komen-komen netizen. Oi. Jangan lupa ketemu lagi di komen-komen netizen. Iya kawan-kawan buat kalian dimanapun kalian berada, dimana kita kali ini akan masuk ke dalam segmen KKN yang dimana di sini kalian bisa mengirimkan komentar-komentar kalian yang akan dibacakan oleh host terbaik kita. Ini dia KKN. Belum. Oh belum. Tidak jadi KKN-nya. Ayo. Oke, berarti kalau yang punya channel YouTube baru Bang Raymond doang. Bang Raymond doang. Si lu juga ada, dia ada, cuman dia otomotif. Oh, otomotif. Nah, kita kan siapa tahu penonton di sini Smelsan lovers atau apalah itu. Iya itu. Pengen lah gitu ngelihat kalian karya-karya kalian mulai dari sekarang. Oh gitu iya. loh. Maksudnya kan gokil-gokilnya kalian nih. Jarang kan gitu loh ada pemain band yang beneran gesrek gitu kan. Otaknya kurang se-on gitu kan. Sebenarnya gini Kak, kita tuh sebenarnya Kakak apa sih kaseto gue. Ya? Jadi gini Bang, Bang masih aja main handphone ya. Gue banting handphonenya. Jadi gini. Boleh izin ke toilet. Ada orang lagi ngomong main HP aja. Dengerin kalau guru ngaji cerita. Nah, jadi begini ya teman-teman ya. Apa? Gue mau ngomong apa sih tadi? Ngomong apa sih gue lupa. Maaf ya Pak. Inilah makanya kita nggak boleh ngedikin orang tua. Jadi lupa loh. Ngomong apa sih tadi? Serius. Ya itu tadi. Gue cuma jadi lupa. Lupa. Oh ini dengan hadirnya Smelsan sebenarnya gini. Gua ingin memberikan ini loh sebenarnya batas minimal kalau lu mau ngisi-ngisi di kafe atau event atau bar atau klub. Kenapa? Karena penonton ini bukan hanya pengen denger lu nyanyi. Kalau mereka pengen denger nyanyi, mereka ke aplikasi musik aja. Atau ke YouTube mereka bisa denger yang bagus gitu ya. Berarti kalian lebih ke entertain. Bener, mereka kan pengen datang nonton, dengerin nyanyi dan full paket entertainment. Pengen ketawa juga. Nah, that's why gue bilang ini batas minimal kalau kalian pengen jadi band penghibur atau band event. Bukan hanya sekedar ayo request, ayo kita nyanyi. Enggak, penonton ini butuh chit chat, one on one. Terus juga kita butuh promosiin juga tempat yang kita sedang mainin. Makanya kita juga sering ngobrol sama pemiliknya kayak,
Oke, you mau punya ada promo event apa, promo makanan apa, acara apa, atau pengen bikin kuis, atau pengen apapun itu yang kita bisa bantu promosin, tapi sebelum kita perform. Oke. Jadi kita udah megang dulu nih, ya kan, terus kita akan bikin biasanya kita sounding di segmen per segmennya. Makanya kita tuh perform bukan hanya sekedar perform, kita bikin segmen-segmennya. Jadi ngomong berapa menit, terus nyanyi berapa lagu, terus masuk lagi ke segmen selanjutnya. Tujuannya kayak gitu. Lebih enak ya bawain lagunya lebih dikit. Sebenarnya tepat kan? Strateginya hebat sih gitu kan. Maksudnya penyanyi dibayar dengan nyanyi kan gitu. Tapi karena banyak sponsor jadinya kita bacain sponsor aja gitu. Tapi enggak juga, karena memang ada beberapa kafe di Jakarta yang memang saat ini tuh pas kemarin kita nggak main bentrok di tempat lain tuh sampai nge-DM gitu kan. Kak Smelsan kok nggak main gitu. Karena memang mereka terhibur juga gitu. Jadi yang udah-udah ini dari pemilik kafe ya. Kenapa mereka bisa ngasih budget lebih ke kita, dan bahkan ada sesuatu yang setelah kita ini mereka nyiapin sesuatu yang ternyata pas tahu dari orang, oh band lain enggak gitu. Tapi bukannya karena ini kita ngerasa wah ini kita jadi enggak, karena ada sesuatu yang kita kasih lebih menurut pemilik kafe. Jadi pemilik kafe juga jadi bilang ya udah gue harus ngasih lebih juga ke lu gitu kan. Jadi memang banyak sekali yang pengunjung yang bilang kalau yang biasanya nih main yang udah kan, jadi mereka ada yang main handphone, ada yang ini sambil dengerin, tapi nggak ada apa interaksi antara. Jadi tinggal ya udah gue penyanyi nyanyi aja gitu. Setelah itu break. Dan itu udah banyak dimanapun gitu. Ya rata-rata begitu kalau main kafe. Iya, terus juga iya sekarang lebih banyak kayak akustikan gitu kan kalau di coffee shop, entah karena mungkin fasilitasnya atau mungkin karena memang dari merekanya maunya akustik aja. Cuman kalau menurut kita Smelsan, kalau akustik itu kayaknya kurang bikin penonton jadi aware aja gitu, terus kurang terhibur gitu. Terus juga kadang kalau ada orang kita nih, gue pribadi lagi nge-host atau nge-MC di atas gitu kan, ketika breakout lagu, gue suka kayak ajak orang untuk fokus, ayo dong jangan main handphone, denger gue lagi ngobrol gitu, oh jangan main handphone karena gue juga lagi ngomong. Jadi maksud gue biar fokus aja gitu aja sih sebenarnya. Oke, nah dari tadi yang kita udah bahas, kalian sudah punya manajemen, ada ridernya, terus ada banyak lah. Sorry, kalau riders memang kita belum solid untuk. Iya, maksudnya belum dipakemin ya. Iya, maksudnya gitu. Nah, siapa tahu nih yang nonton gitu kan, kalian tuh UMKM friendly nggak sih? Bang. Tepat. Apa sih? Gue takut salah nih kalau ngomong. No, kan secara kalian sudah ada regular di cafe yang which is mungkin dari yang nonton kali karena udah masuk manajemen ini gini pastilah mikirnya kan sudah high expectation juga kan gitu, high budget juga. Nah, kali siapa tahu sekarang kan entrepreneurnya banyak banget nih. Betul. Gitu kan, kayak kaula muda yang sekarang nih udah banyak bikin small coffee shop kayak gitu-gitu. Nah, kalian tuh friendly gak sih ke yang UMKM yang seperti itu? Kalau kita sih sebenarnya kita nggak pandang bulu, kita mau main di mana aja gitu. Yang penting kita pandang bayaran. Iya, nah jadi yang penting kita ini loh, maksudnya adalah kita tetap diizinin untuk bisa full band aja. Karena menurut gue pribadi, dengan kita nggak full band itu gue kayak merasa berkurang nuansa bermusiknya, gitu. Jadi gue sih tetap kayak pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena dimanapun itu nomor satu, ya nggak bisa diduakan, gitu. Dan kedua yaitu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak, jadi intinya adalah lu ngizinin dulu nih kita untuk untuk bisa full band gitu. Kepentingan orang kadang ada juga kita masih reguler dibayar beda sama tempat yang kita main reguler di hari lainnya gitu kan. It's okay, yang penting fair gitu. Terus kita juga nggak nutup kemungkinan sering discuss kayak gini ya sama ownernya, kayak udah gini aja, lu kalau hari ini ada income berapa, yang penting sounding ke kita. Jadi you sanggup bayar kita berapa, segitu kita terima kan, gitu. Kayak gini nih, kalian mungkin sudah punya yang namanya ya fanbase lah bisa dibilang ya. Crowdnya udah ada nih. Bener. Udah punya crowdnya gitu. Contoh nih misalkan nih, aku lagi buka usaha nih gitu. Betul. Butuh crowd dong. Kayak gitu. Nah itu gimana, kalian mau terima gak misalkan Smelsan nih gitu kan, gue lagi pengen opening nih tempat gue kayak gini, budget gue sekian gitu. Nah itu jauh di budgetnya kalian awal, gimana tuh?
Ya selagi masih Kalau sepi masuk gitu. akal, enggak, selagi masih masuk akal Oke. ya, maksudnya dari jarak, dari apa namanya, ya maksudnya kan kita juga tetap mikirin juga kan, maksudnya kita promosi band ini, kita tujuan kita main di kafe-kafe itu sebenarnya kan promosi juga kan, promosi Yeah. sama kita. Jadi makanya kenapa sih kita kalau misalkan ada beberapa kali hitungan juga yang Apa sih Bang lagi ngomong? lagi ngomong mah hargain lo. Kok Bang. mic gua kok bau sih? Oh mulut gua bekas gua. Permisi, mulutmu itu dekat dengan hidung. Oh iya benar. Coba pindahin hidungnya. Kemana? lanjut. Ya pokoknya intinya ya kita tetap melihat jarak juga, maksudnya kalau selagi masih masuk akal budgetnya, kita bisa, waktunya nggak bentrok ya pasti kita akan coba bantu, apalagi kalau misalkan yang baru ya. Jadi pernah juga kan kisah main di satu tempat, tempatnya itu dia minta tolong kita untuk main, dan memang tempat itu sepi banget gitu. Pas dia janjiin nanti budgetnya sekian ya, cuman kita maksudnya secara kan kita emang dasarnya ada orang usaha semua nih. Kita masing-masing juga personil punya usaha juga di luar kerja kan. Jadinya tuh kita jadi tahu lah sebenarnya si dapur orang kalau usaha tuh seperti apa. Jadi akhirnya pas mereka pengen kasih honor ke kita, sampai kita tanya budgetnya masuk nggak sama pemasukan hari ini. Oke. Ketika memang sebenarnya sih ini segini, dia sampai jelasin ini segini. Oke, jangan lu kasih kita dengan budget segini, kita ngambil sekian, tapi nanti next kalau misalkan memang crowdnya sesuai dengan yang diharapkan, nextnya kita baru sesuai dengan apa namanya perjanjian. Jadi itu di pertama kali main tuh, jadi memang kita lebih ke yang ketika pertama kali kita main, kita tuh lebih yang Fleksibel. lu kasih ya fleksibel, lu kasih ruang gue pengen kayak gini, tinggal lu lihat lu suka apa enggak sama cara Smelsan ini agak berbeda sama dengan band-band cafe lainnya. Tinggal lu tentuin lu suka atau enggak, lu mau pakai lanjut atau enggak gitu sih. Oke, siap. gitu. Nah, sebelum kita ngulik-ngulik lagi lebih dalam dan lebih serius perihal UMKM. Kasih dia bicara. Yuk. Silakan. Nah, lagu dulu dong. Kita flashback ya ke lagu-lagu yang dulu ya. Oke. Gitu. Mungkin yang pendengar kayaknya kalau anak-anak sekarang lagu-lagunya ME ini nggak tahu nih. Benar. Gitu kan. Padahal lagu ME itu enak banget tuh. Itu. Sepanjang masa sampai sekarang pun kalau denger itu enak banget. Masih gitu enak kan. banget. Coba Nah, kita kenalin lagi deh ya, tapi versi Smelsan berarti kan? Versi ME. Oh, versi ME. Enggak di remake versi Smelsan. Enggak. Sementara kita kalau originally untuk aja. originally dulu Oke. aja deh. Siap deh. Inikah cinta dari ME dari Smelsan. Ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap matanya. Oh, dia sungguh mempesona. Indah ku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Oh, Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Pada berikutnya suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Indah ku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa.
Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Terasa dikala diri ini ingin jumpa. Oh ingin selalu bersama dalam segala suasana. Oh inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Terima kasih, terima kasih. Ini I love you, baby. Jegreng. Jegreng. Enggak. Ini apa? Enggak. Takutnya lu improv lagi, ntar disuruh lagi tuh. Jegreng. Tuh kan. Ya, oke. Ngentang. Oke. Nah, kalian kan dari tadi bawa-bawa ini lagu-lagu yang hampir ke 90s ya? Tahun-tahun 90-an 2000 awal kan? Iya. Betul. Iya kan? Nah, kalian calon idola nih. Bismillah. Amin. Ini kan doa. Gua tahu lu pengen disanjung, Bang Raymond. Enggak, gue pengen nyelengkat sebenarnya tadi omongan lu. Cuman ini doa ya, nggak boleh. Nah, kalian tuh dari personil ini semua nih gitu, satu-satu idolanya tuh siapa sih? Maksudnya masing-masing. Iya, kalian tuh punya idola siapa gitu? Coba jawab dulu nih. Nih dari Jerry idola lu siapa Jer? Kok Messi? Oh berarti Messi. Messi mau idola gua. Ya udah siapa? Ya kan nggak boleh dipaksa ya. Iya nggak boleh Idola dipaksa. bebas- Oke, bebas mungkin aja. dia bermusik gara-gara Messi. Benar. Gitu kan. Lah, Messi penyanyi cilik Lah, bukan lo. sih? Ada sound system lu di situ lu. Ini ruangan tertutup loh. Gua Andra. Andra and the Backbone. Oke, Andranya tapi. Oke. Apa lo? Lo. Coldplay siapa namanya? Jak. Chris Martin. Jak om, bapaknya Ayu Ting Ting. Coldplay. Coldplay-nya. Endang Sukamti. Oi. Cakep. Mantap. Nah, nih dua vokalis nih, siapa nih? Gua ya. Gua siapa ya? Ustadz Maulana. Gua sih lebih suka sama ya. Ya oke juga sih buat rekomendasi dan perbenaran lagu nggak masalah, Nggak masalah, dong. Tapi iya. gue lebih suka sama Creed, Lama ya. Alter Bridge, ya Hah? Crypto. Kok Crypto? Gitu. Enggak, gue suka. Enggak. Dijawab. Gua nggak nanya lu. Ya. Udah jadi gitu intinya gitu. Tolong oke dimatikan. Oke, gitu ya jadi ya. Oke, Creed ya. Enggak sumpah gua nggak mau. Ya lo Mbak Google pengen ikutan. Iya bener, maaf ya pemirsa. Yuk. Lu siapa Bos? Kalau gue sih yang di Indonesia ya, di Ahmad Dhani ya. Oke. Oh lu nggak. Kenapa sih lu malu bilang Ariel? Enggak, kalau Ariel enggak gitu. Kalau Ariel itu lebih ke fashionable-nya. Oh, fashion. Oke. Ya, tapi kalau untuk ngomongin bicara musiknya, jujur gue ke Ahmad Dhani. Karena musikalitasnya Ahmad Dhani nggak bisa dipungkiri ya. Betul. Gitu. Iya bener dong, RCM dulu keren banget kan. Gitu kan, lagu-lagunya siapa sih yang nggak tahu? Ya makanya lagunya Dewa, kalau kita di kafe nih ya, Mhm. misalkan memang lagi untuk mengangkat suasana itu,
kadang lagunya Dewa untuk yang buat ngangkat suasana tuh benar-benar bisa. Jadi dari yang lahirnya 90, lahirnya 2000, lahirnya 2005 itu mereka tetap tahu gitu. Bisa dibilang tuh kayak band-band era 90 2000-an tuh everlasting lagunya ya. Yes, Betul. itu Gitu. dia everlasting. Kalau sebuah lagu. Belum. Kan gitu. Nah, terus kalian nih cita-cita nih misalkan nanti sudah masuk nih gitu. Dari Smelsan ini tuh pengennya main bareng sama siapa sih gitu? Smelsan. Smelsannya nih ya. Smelsan. Ya kalau satu-satu banyak banget gitu kan. Iya. Yang pengen banget siapa? Pengen banget. Iya kalau gue yang pasti. Berarti lokal kan? Iya lokal ya. Nah, Kalau bicara lokal ya. Kalau bicara lokal. Nah. Kalau bicara lokal ya udah pasti. Kalau gue pribadi pengen nama Dewa. Dewa pastinya. Bang Bilar pengen nama Dewa bang. Iya. Kalau gue sih udah kesampaian, gue pernah. Sombong iya amat. dong, pasti. Ya. Lo siapa lo? Salon Seven lah. Oh iya. SO7. Oh iya benar juga. Gue gak kepikiran sebenarnya gue ngefans Iya juga benar. itu. Bang Nasi nih. Apa lo? Aura kasih Mon. Aura kasih. Mari bercinta, mari bercinta. Lo apa? Jirox. Wih. Lo apa lo? Iya ya. The Upstairs. Kalau gua lebih pengen ke Dewa sih. Dewa. Diaminin lah ya. Amin. Walaupun nggak tahu masih. Whatever ya, entah gua cuman kita dapat jadi band pembukanya doang gitu ya, atau nggak dibayar pun kita nggak masalah. Masalah ya? Masalah kalau jauh? Iya juga sih. Iya. Ya ilah, tapi kan lagi. Dengan jarak dan tempat kami persilakan. Yang penting waktunya cocok. Waktunya cocok. Iya. Yang gini sekarang waktu ya? Iya, waktu. Kan waktu adalah uang. Tapi intinya adalah sebenarnya kita sekarang jujur ya memang kita nggak punya waktu lama untuk kita tetap berkutat di circle yang kafe aja gitu kan. Kita pengen level up lagi lah gitu kan. Upgrading lah ya. Bener, karena kalau bisa dibilang nggak cukup puas lah kalau kita masih main di sana segitu. Sekarang sekuat-kuatnya kafe gitu kan, kalau masih kelas kafe bayar berapa sih gitu Iya, kan. benar-benar. Belum bisa buat hidup, belum bisa buat ya segala macem lah gitu kan. Cuman kan kalau kita paling nggak orang banyak udah kenal, ada 1-2 karya kita yang bisa viral gitu kan, kenapa gak nutup kemungkinan dong buat kita bisa sukses. Sekarang tuh orang di TikTok aja bisa jadi viral naik gitu kan. Kenapa karya yang lebih kelihatan dinamis dan juga elegan gak bisa naik dan gak bisa lebih everlasting yang tadi dibilang gitu kan. Nah kalian nih pernah gak sih pas kayak ngejam bareng gitu kan, kayak nge-remake lagu-lagu lama gitu kan, itu pernah gak? Sejauh ini jadi dibawain ke versi kalian gitu loh. Oh iya pernah. Kalau misalkan itu kan kadang-kadang kan kita memang ada momen-momen yang misalkan memang harus kita akustikin gitu. Iya. Jadi apa ya minimal kita recycle lah. Kita dengan versi kita tuh ada minimal ya di saat kita ngajak penonton untuk bernyanyi itu kan ada sesuatu yang dirubah kan. Atau enggak kita medley. Medley. Iya, itu sering tuh kayak dari awal aku tak pernah percaya, ya udahlah. Ya gitulah intinya, kita sering-sering medleyin. Ini kadang mereka nggak ngomong, makanya gue nunggu gue pecatin aja sih sebenarnya. Lihat aja lu ya. Janganlah, ntar nggak smell lagi. Enggak, karena iya ya, sumber baunya kan dari mereka ya. Iya makanya. Tapi lu ingat hari ini kita berdua ngomong paling banyak. Jadi paham soal pembagian ya. Nah gitu. Ntar di belakang kita ini ya. Iya. Gitu. Karena kayaknya di belakang tuh kayak cuma gimmick doang gitu. Iya. Iya. Enak banget kerjanya gitu kan. Mon datang gue sakit po datang taunya dia udah sounding ke teman-teman kerjanya banyak biar nonton. Gila popularitas lo. Nah kalau selama 7 bulan ini nih kan kalian udah banyak nih manggung-manggungnya ya, alhamdulillahnya kan. Alhamdulillah. Itu di antar 7 bulan itu tuh udah kafe-kafe besar apa gimana tuh? Ya jadi campur aja gitu. Ada yang kafe besar, food and resto besar juga ada. Ya jadi kita nggak yang seperti kita bilang. Jadi memang kalau ada sesuatu yang ada kafe atau tempat baru yang memang nawarin kita, yang pastinya ya itu selagi memang jaraknya memang, karena kan kita rata-rata ada yang kerja juga kan kita. Jadi memang waktu aja. Kayak misalkan di sini sebenarnya tadi kita juga agak sedikit nyampainya di luar jam janjian kita, memang karena
kesibukan masing-masing juga. Jadi Oke. emang tetap ini aja. Di luar band ini masih ada yang kerja bener secara ininya ya untuk Iya. main jobnya Betul, ada. iya. Gitu. Buat hidup lah itu mah. Oke. Terus juga gue mau informasin juga nih, mungkin kalau kebetulan ada teman-teman atau ntar yang akan nonton ini gitu kan. Sebenarnya chit chat atau jokes kita tuh kita sesuaikan sama situasi kondisinya juga. Oke. Gimana crowdnya, datang, usianya, betul, terus atmosfernya arah. kayak gimana ya. Bener. Jadi nggak selama yang kita urakan kayak gini asal-asal Enggak seperti yang di sini. Bener. Jadi gitu. jokesnya kita sesuaikan. Kalau kita pernah dan kita ada reguler di cafe di daerah Priuk juga kan, gitu kan. Nah itu namanya, kita boleh sebut kafenya ya. Boleh. Gak apa-apa dong. Boleh kalau itu boleh. Tumbas Coffee and Space. Nah, di situ emang jokesnya tuh ya kalau bisa dibilang dark gitu kan. Jadi dark kita joke ya. sesuaiin gitu. Ngomongnya juga wah gitu. Cuman ya memang itu tipe kriteria penontonnya di situ seperti Iya, itu. betul. Nah, kita nggak bisa bawa nuansa dan suasana komedi kita ke kafe yang lebih high class Ya, atau kalau Jaksel misalkan lebih banyaknya literally-nya gitu kan. Sebenarnya kita lebih lihat usianya juga sih, jokes seperti apa yang bisa kita masukin Oke, untuk itu mereka. depend sama venue-nya lah ya. Bener, makanya Sama that's why crowd-nya. gue bilang sebenarnya batas minimal itu ya seperti kita lah, gue mengharapkan, karena gue yakin banyak yang lebih bagus, makanya gue bilang, gue nggak bilang kita udah bagus, makanya batas minimalnya aja lah, paling nggak kalian bisa kayak kita gitu. Jadi bukan cuma jual musik, bukan cuma jual suara, tapi juga ada jual juga hiburan lainnya. ngisi acaranya lebih, jadi orang enakan dia nih gitu. Jadi kita emang ngeberhentiin job-job MC jadinya. Iya juga sih, bener juga ya. Fungsinya MC apa jadinya ya? Secara Bang Raymond udah gacor kan gitu kan. Enggak sih ya. Enggak bercanda. Ya, Kayak- itu kan kita bilang kita punya MC. Ya kan? Kita kan punya MC. Kita punya MC. Kita punya MC, Bang. Jakarta Lounge TV ada MC lagi nggak sih? Butuh nggak sih, Bang? Pensiun dini nih, pensiun dini. Gitu. Jadi intinya Aha. seperti itulah. Gua takutnya ada orang nonton, kok jokesnya takutnya ya ada yang Iya, nggak- keterlaluan ya, atau maksudnya ada lebih yang nggak gitu. sefrekuensi gitu. Iya, betul. Nggak, tenang. Ini memang kita bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi di tempat itu. Mhm. Nggak mungkin dong yang nonton banyak orang tua gitu. Terus Iya. kita bawa jokes kayak gini kan nggak mungkin Nggak juga. Gitu. Kita lihat juga tempatnya. Musik dia udah ngasih tahu dari tadi. Musik. Musik lagi nih ya, masuk musik deh ya. Kita rehat. Kita Jadi itu dong. Ah, itu kan. ada yang jalan gitu. Jadi- Oke, berarti musik lagi nih, Saibia bawain. Mau Saibia dulu apa siapa dulu nih? Ya. Ini pokoknya Saya bisa? udah mulai lagu-lagu ke belakang nih udah makanannya dia. Jadi kita tuh begitu. Berarti kita nonton aja di depan. Nah, Nggak juga. Lu bukan celetukers nonton di depan. Loh, kita kan penonton bayaran. Ada bintang tamu nih. Iya. Tapi kakak ini dari tadi kita belum salaman, kita belum kenal. Nanti kita mungkin kelar event ini kita bisa ngobrol. Oh salaman. siap, itu kan nanti ada di segmen yang selanjutnya. Oh ada. Oke, siap. Siap-siap aja. Oke, 3, 2, 1. You close your eyes and leave me naked by your side. You close the door so I can see the love you keep inside, the love you keep for me. Fills me up. It feels like living in a dream. It fills me up so I can see the love you keep inside, the love you keep for me. Tomorrow
I stay awake and watch your fly away into the night, escaping through a dream. I say to world you fade away, I dream of you tonight. Tomorrow you'll be gone. Time to stay to watch you fade away. I dream of you tonight. Tomorrow you'll be gone. I wish my God you would stay. I stay to watch you fade away. I dream of you tonight. Tomorrow you'll be gone. Give me time to say. Tomorrow you'll be gone. Give me time to say. To watch you fade away. I dream of you tonight. Tomorrow you'll be gone. I wish my God you'd stay. Stay I wish my God you stay. Terima kasih. Yeay, balik lagi di Jakarta Lounge TV pastinya nih buat para yang nonton jangan lupa dong support kita terus dengan cara subscribe channelnya Jakarta Lounge TV. Yes. Share, komen dan like gitu. Share ke teman-teman dan saudara-saudara tercinta kalian semuanya. Ke haters juga nggak apa-apa biar kita tambah. Tapi biasanya kalau haters itu malah lebih up ya. Dia tuh lebih perhatian daripada lovers. Lovers sebenarnya kalau lovers tuh cuman nonton oh ya gue suka gitu. Kalau haters kan komen jadi panjang Karena kan. dia cari celah seseorang. Betul. Oke, dibutuhkan haters sebanyak-banyaknya. Gitu Nggak juga. enggak ya? Dia boleh itu, masuk. Haters itu ada yang bilang haters itu adalah lovers yang tertunda sebenarnya. Oke, benar. Ya, Tapi yang ngeramein komentar-komentar kita itu ya haters loh sebenarnya. Betul. Daripada lovers. Lovers tuh biasanya cuman emot kayak gitu-gitu doang kan. Begini. Saya thank you juga dong sama sponsornya kita, Oke. Bank DKI sama Jack One Mobile. Yes. Jadi Yes. thank you ya. Thank you ya. Buat Bank DKI Yes. dan Jack One Mobile telah mendukung acara Jakarta Lounge TV. Lounge TV ini. Jakarta apa tadi? Ada ini jangan nama eventnya apa nih? Ini Ya kita kan minggu ke-8 nih. Minggu ke-8 kita tuh di, Namanya parade gelaran musik. Parade gelaran musik udah didukung sama Bank DKI dan Jack One Mobile. Gitu. Makanya kadang kita ke depan juga butuh sponsor-sponsor seperti ini atau mungkin lebih banyak lagi supaya apa ya itu bisa mewadahi band-band yang seperti kita. Betul. Untuk bisa memblow up nama-nama mereka, terus show up karya-karya mereka gitu. Kadang kan sekarang juga bingung ya orang Iya. mau promo. Memang banyak sosmed itu bisa jadi sarana promosi. Cuman kadang kita butuh sesuatu hal yang terlihat profesional seperti Jakarta Lounge TV Lounge ini gitu. Sekali lagi nih makasih nih buat Bank DKI dan Jack One Mobile. Aplikasi yang ngegampangin kita banget di hidup. Bener, gua tadi ke rumah sakit. Ternyata udah ada QRIS. Nah, dan bisa pakai dong. Pakai pasti dong. Karena memudahkan kita, terus kita juga nggak harus pakai uang cash Nggak cash ya, nggak ada lembaran-lembaran kan. Jadi tinggal spesial scan doang. Spesial nih. kan. Untung dia tadi sakit jadinya bisa nyobain langsung. Tapi
Bukan cuma di rumah sakit aja. Nah. Kadang Bener. ada kayak tukang-tukang pedagang di pasar UMKM gitu. ya, banyak. Itu bisa. Makanya gue berharap sih Qris ini keren banget deh. Dan juga Kita kan apa ya? ke dunia yang sekarang ini ya, gitu kan. Dan memang cashless lah. Gitu. Top banget deh pokoknya. Iya, makanya nih warga DKI khususnya dong, Iya. para yang kita di hidup modern ini gitu. Download Jack One, kok Jack One sih? Jack Mobile. Jack One Mobile bener, Jack One Mobile bener gitu loh. Jadi transaksi kalian tuh udah hobi ngopi tinggal cekrek gitu kan, tinggal scan. Udah beres, tabungan kalian juga pasti tambah lagi kok banyak. Amin. Makanya Smelsan tuh sangat mendukung banget program-program Jack One Mobile ini karena menurut Smelsan ini Jack One Mobile ini sangat keren dan dibutuhkan setiap generasi dan golongan baik middle to up atau middle to low gitu ya. Lu jujur aja sebenarnya Bang, lu minta disponsori Bank DKI. Tolonglah. Sementara ini yang membuat kita ngundang-undang ini tuh tetap Bank DKI. Iya benar. Mantap pokoknya. Gua tuh suka banget ya Bank DKI itu sekarang tuh udah tersebar di seluruh wilayah. Yang kita tuh nggak perlu takut untuk di mana ATM-nya? Gue suka nih banget. sekarang itu bintang tamunya karena kan ada selebritisnya lah ya gitu kan yang mukanya pasaran dan dikenal. Gitu Iya kan. pasarannya Firza gitu terus. Kayak gitu. Pokoknya kan. gue udah nggak susah deh mau transaksi apa bisa bersama juga di Bank DKI. Pokoknya keren deh pokoknya. Tolonglah. Oke. Tolong. Yang penting ujungnya ya. Tolonglah gitu. Nah balik lagi nih dari 6 personil ini, apakah kalian udah pada berkeluarga semua apa gimana? Coba ditanya yang mana dulu nih? Ini yang ingin berkeluarga lagi mungkin mau yang jawab. berkeluarga lagi? Oh kayaknya itu doa ya, ingin berkeluarga lagi. Iya. Gimana Sebagian Jen? udah. Sebagian udah. Gue sendiri udah. Oke. Karemon belum. Udah. Udah. Bisa mati gue bro. Bini nonton ya. Barangan lu nggak ada yang ternyata badan gede gitu kan. Masalahnya oreknya enak pak di rumah. Oreknya. Bener. Kalau orek di warteg kalau dia bikin. Di sini yang fix belum nikah. Drummer kita. Oke. Yang paling muda. Dan juga bass kita. Kalau drummer kita karena kok bass sih? Bass ya. Sorry. Iya gitar gitu. Jadi tapi belum menikah. Tapi tak sama dalam artian problemnya beda. Dia belum menikah karena masih terlalu muda. Oke. Dia tidak menikah karena sudah terlalu tua. Jadi ya gitu ya, tahu kan. Oke. Sekarang tua, enggak kaya, mau yang mimpi. Kan. Modal rembulan gitu ya. Robert De Niro istrinya muda karena kaya. Kaya. Betul. Lu kasbon mulu susah. Aib lagi. Enggak intinya akan ada jodohnya 20 tahun mendatang yang penting kita doain aja. Tuhan 20 tahun mendatang. Mohon. Pito apa kabar? Datang gua mau nikah. Tua lu. Baru dapet. Ntar nyobain nafas pertama dan terakhir dong. Nafas pertama dan terakhir. Aduh. Ya Oke, gitulah. nah kalian nih, kita balik lagi ke job-jobnya kalian. Oh, iya. Gitu. Oke. Ini kemarin tuh dapat kayak reguler atau itu berkat si manajemen apa kalian kayak band-band lain tuh kayak masukin sendiri proposal atau gimana? Lu mau disebut banget, Po. Jadi lebih ini ya, skemanya. Di Po ini kita kalau dari manajemen masih belum kalau untuk mereka tuh tidak mewadahi job-job yang kafe-kafe gitu tidak. Gitu. Jadi otomatis kita harus putar otak sendiri dong. Nah, di sini Dipo yang alhamdulillah berjasa untuk coba kontak-kontak by DM biasanya tuh direct message ke kafe atau tempat-tempat serupa kayak lainnya gitu kan. Nah, ketika udah dealing biasanya saya sama Dipo yang dateng gitu untuk tahap negosiasi dan penentuan schedule gitu. Makanya terima kasih nih Po dari hati gue, lu udah sangat aktif sekali untuk ngubung-ngubungin orang gitu. Walaupun memang sekarang gue sudah membatasi ruang gerak bicara dia untuk sampai dengan tahap negosiasi karena ada 2 poin yang gue catet sangat berbahaya kalau dia turun. Pertama, biasanya kesalahan dalam klausul kontrak yang udah kejadian tadi. Yang tadi ya. Dan kedua adalah pencatutan budget. Nah ini tuh sangat-sangat bahaya.
Karena gua nggak mau ada pertempuran berdarah di dalam tim karena perkara uang 100-200 ribu. Tapi itu fakta. Contoh gua mau cerita, gua nggak buka aib tapi ini pengalaman lucu sih sebenarnya gini. Jadi kita bayar studio, intinya studio ini latihan 1 jamnya 70 ribu. Oke. 2 jam 140 ribu. Sementara kita udah ada uang DP 20 ribu. Kurang 120 ribu. Intinya anak-anak kumpul. Dan dia bilang duitnya kurang. Coba bayangin, satu anak 20 ribu. Permasalahannya gini, dia nuduh gue belum bayar. Dan gue bilang, Dipo, menurut matematika yang sudah sangat ilmiah lewat kalkulator sekalipun gue nggak bayar, uangnya masih lebih 10 ribu. Gimana ceritanya bisa menghilang itu uang dan kurang nguap? Lu kata itu embun. Mungkin kalau kita positive thinkingnya, ada biaya parkir. Iya sih, sama ST. Masalahnya dia di depan mata kita nggak melakukan apa-apa tapi uang bisa nguap loh. Itu gua hebatnya. Nah berarti itu ada tanda-tanda dia calon manajer, bisa menggandakan dan menghilangkan uang. Bangkrut tuh perusahaan kalau manajernya dia mah seminggu mati karyawannya semua. Loh kan kalian suka reshuffle ini kan personil kan? Bukan reshuffle, pemecatan. Oh pemecatan lebih tepatnya ya. Iya. Oh, reshuffle masih dipindah-pindahin. Ditukar doang. Ini pecat. Mon, lu belum bayar? Enggak Dipo, gini Dipo, nih mati-matikannya tolong. Gue bilang, gue sampai mau nangis nih. Gue nggak bayar aja, itu masih lebih 10 ribu. Gue bilang, lu nuduh gue nggak bayar, gila kan? Ya gitulah intinya teman-teman. Sebenarnya dari inti pokok permasalahan ini adalah lebihlah teliti. Lebih gitu. teliti ya. Dan jangan terlalu percaya sama orang walaupun sedekat apapun kita lah ke dia. Gitu. Dan dia nih suka ini, kalau ngomong nih suka merubah tensi atau irama obrolan. Yang dia sampein tidak pernah ada poinnya, nggak ada titiknya, tapi kesannya didramatisir. Jadi gini Mon, nih gini, tapi nggak ada titik temunya. Dia mainnya di karakternya. Iya. Tapi nggak ada isinya. Itu masalahnya. Dipo sadar semua orang tahu kualitas lu sekarang. Tolong jangan diterusin hal-hal kayak gitu, nggak berguna. Ini bahasanya, dan dia sering ngomong bahasanya nih ya, bahasanya mulu kata-kata. Kalau dia udah ngomong bahasanya nih, itu udah serius. Dan tolong jangan lu dengerin. Berarti biasanya gini nih, gue tahu nih dulu jurusannya sastra. Nggak tahu gue juga loh. Oh sastra kok jual ikan lohan, gimana lu? Loh, ada sastranya, ada sejarahnya lohan itu. Kan? Ngajarin ini lohan baca puisi itu sastra, nggak ada urusannya lohan sama sastra. Oke nih. Smelsan ini kan dua vokalis ya gitu. Iya. Pembagian suara dan pembagian bait-baitnya tuh gimana sih? Pernah gak sih bentrok track gitu? Oh kita pengennya bentrok mulu malah. Dibentrokin gitu. Tapi sekarang ya udah lumayan ngerti lah gitu. Dia masuk kapan, gue masuk kapan gitu. Terus sekarang kayak ada nada tinggi kapan gitu, gue ikut support. Atau kayak ada nada lagi butuh yang merdu-merdu, dia masuk gitu. Pokoknya saling nggak melengkapi lah. Nggak melengkapi ya? Melengkapi dong. Kan ya karena kan apa ya? Bisa karena terbiasa kan, karena kita tadinya sama lah seperti ya lu ngeband juga. Itu kan pasti kan intinya awalnya juga pasti nyawanya tuh belum nyatu kan. Pas ya makin berjalannya waktu ya sekarang emang udah jadi tahu nih, jadi kayaknya kapan dia masuk gua jadi kan udah kayak udah ngerti feeling sendiri, udah jadi nggak perlu kayak yang udah nggak dibagi banget nih part gua ya. Ini ya lu kita nggak pernah lu ini lu enggak pernah. Sampai ya hari ini kita main di sini pun ya kita nggak pernah Mon tadi ini lu yes ini enggak. Tapi pernah nggak sih ada misalkan lagi manggung nih kalian gitu kan, tiba-tiba saking kurangnya mungkin komunikasi atau apa, harusnya sudah masuk bait ternyata tunggu-tungguan gitu? Pernah. Oh pernah dong. Pernah. Yang penting enjoy. Yang penting enjoy. Nggak pernah itu kan kayaknya, jangankan kita ya. Jadi gue pernah dengar juga beberapa band-band profesional yang di atas panggung aja. Ya itu sering banget kejadian. Padahal lagunya mereka sendiri yang dia nyanyiin. Kadang-kadang tuh dengan aransemen ulangnya dia, kadang dia lupa sendiri. Gitu. Jadi wajar sih kalau dalam satu band itu, tapi jangan dibuat menjadi hal yang biasa nanti jadi penyakit jadinya gitu. Jam berapa nih? Udah ngeliatin jam mulu sih abang. Nah jadi begini. Pokoknya gue jeli aja gue liat. Nih that's why kenapa kita butuh yang namanya ear monitor. Ear monitor. Gitu. Makanya gue sih
Gua walaupun hanya sekelas kafe, gua make bukan apa-apa sebenarnya. Gua juga bukan berarti, lah baru kafe aja pakai ear monitor, enggak sih. Tapi gua lebih percaya kayak ketika lu prepare dengan persiapan yang baik, orang juga akan menilai harga lu sesuai dengan apa yang lu tampilkan, gitu loh. Dan gue lebih menghargai aja sih, dan jujur aja gue kadang juga kan suka salah gitu kan. Nah, bentuk introspeksi gue adalah ya gue pakai ear monitor gitu. Kalau Kak Daus kan memang udah lama gitu kan, udah lebih dulu. Karena gue nggak punya duitnya untuk beli mahal. Iya juga. Tolonglah. Tapi memang kalau setiap tampil memang kalian pakai ear monitor atau gimana? Karemon aja. Gue. Karemon karena ya apa ya? Tapi karena harganya mahal. Enggak, tapi sebagai gantinya gua mempersiapkan sound komplit gitu, salah satunya monitor gitu untuk kalau kita misalkan perform tempatnya kurang oke gitu, sound kita bisa bawa gitu. Ya kan nggak semuanya kafe itu perlengkapannya komplit. Ketika hasilnya soundnya itu kurang itu, jadi tuh di kitanya juga kadang mainnya juga jadi kayak nggak dapet feel-nya gitu. Itu juga terlahir dari salah satu kafe ya. Makanya kenapa Karemon tuh beli, makanya udah gue beli ear monitor karena memang saat itu di salah satu kafe itu, dan kebetulan itu juga kita lumayan sering juga main di situ kan gitu. Jadi nih kayak ini nih, abang ini kan soundman nih ya. Nih, abang saya pakai ear monitor. Di sininya kresek, di ear monitor saya kresek, berarti kan mixernya yang berdebu ya, Bang? Bener gak, Bang? Tuh, Dipo. Ya gitu aja sih, nanya Catat gitu doang. tuh, Bang Dipo. Nggak, berarti saya Nyengir gak salah aja. juga dong, Bang. Karena selama ini kok udah pakai ear monitor masih putus-putus gitu. Yang aneh apa? Berarti kan aneh di mixer ya, Bang ya. Kendala di situ ya. Nah, ini ilmu lagi nih. Makasih loh, Bang. Gitu loh, Bang Dipo, ngerti nggak? Di balik main HP-nya ternyata. Tapi pernah juga lu ketuker. Nih ya, sampai lebaran maling kundang datang gua hidup lagi jadi roti ya, dari batu jadi roti nih, nggak bakal bisa. Kenapa? Ternyata gue ketuker transmitter yang gue pakai, receiver yang gue colok. Itu siapa yang melakukan? Bang Dipo lagi. Gue baru beli ya po ya, rusak nih kata gue nih, gue udah sedih aja kata gue, sedih aja taunya ya ketuker. Berarti kalau kayak gitu, misalkan lagi mau manggung gitu, kalian yang masang-masang sendiri semua alat-alatnya apa gimana? Iya, Dipo bisa yang lebih ini. Mungkin abang kalau mau bantuin kita bisa, Bang. Wani Piro berani berapa? Tenang opa. Iya. Jadi kadang kan dari pihak kafe juga. Lagi syuting gua. Ya. Yang lagi syuting yang. Ya. Ya Allah, ntar pulang dibawain martabak sih. Adek gue. Tadi Mbah Google. Aduh. Ya gitu. Lupa aku mau apa. Iya dulu, dia udah tarik nafas loh. Iya, apa ya? Ayo ya pokoknya kadang juga beberapa kafe juga karena soundman-nya banyak, kadang suka bantuin juga. Enggak berarti kita sendirian aja. Cuman yang pasti kita saling membantu lah. Gitu di sini. Nah, kayak tadi misalkan soundnya jelek nih pas yang di beberapa tempat lah gitu, satu venue. Itu pas udah mau tampil kalian gimana tuh misalkan? Jadi kan kadang apa sebelumnya udah GR lah jauh-jauh hari gitu. Kalau yang tempat yang baru kan mau nggak mau tuh kita nggak tahu kan, karena kan kafe nggak kayak kita main event gitu kan, ada istilahnya GR-nya, ada ininya kan. Jadi kadang ya udah pas di hari itu udah kita tahu, dan misalkan mereka pengen lagi jadi regulerin kita gitu. Jadi mau nggak mau ya kita ngasih tawaran gitu. Kayak next saya bosan sendiri deh gitu. Kebetulan bisa ada yang belanja belasan juta kan, dan alhamdulillah udah disewa sama orang tapi lagi rusak. Habis disewa rusak. Disewa sama orang rusak. Secara baru, Bang. Tapi enggak, intinya sebenarnya ya lebih karena kayak mixer kita punya, sound kita punya. Jadi yang mempersiapkan lebih dari kitanya gitu. Karena kan udah pegangan sendiri kan gitu. Intinya adalah kita juga mempermudah dan membantu kafe yang mau hire kita gitu. Tujuannya kan kalau soundnya bagus, tempatnya juga kan penilaiannya juga beda gitu. Karena gini, kadang mempengaruhi loh. Contoh, ini tempat oke banget, lu bikin live music, tapi ketika pas lagi dimainin suaranya pecah-pecah gitu kan. Kadang kan hanya karena hal yang gak seberapa, jadi nilai keseluruhan image dari tempat lu kan jadi kayak, iya tapi soundnya jelek ya gini. Sayang kan, sayang. Nah kita kita coba untuk memahami hal itu, kendala-kendala yang biasanya kafe-kafe mereka nggak punya perlengkapan lengkap gitu, kita bantu support gitu. Ini within this week nih, di minggu-minggu ini kalian tuh manggungnya akan di mana sih? Siapa tahu kan yang nonton gitu fansnya kalian ini mau
ngelihat kalian gitu? Hari Jumat itu kita di Cafe Tumbas. Jadi Tumbas. ada mungkin mau yang follow juga tuh kafenya. Itu kafe anak kekinian banget itu. Namanya Coffee Tumbas di Tanjung Priuk di Jalan Swasembada. Hari Sabtunya di PHX ya. Yes. PHX Permata Hijau. Permata Hijau. Untuk anak selatan berarti ya lebih Kebayoran dekat Lama, ya. Kebayoran Lama. Perbatasan tuh antara barat selatan. Barat selatan sama Tangerang juga tuh udah mau perbatasan tuh. Oke, Kebayoran. Terus minggunya kalau nggak salah di tempat seduh, tempat kopi juga gitu di daerah utara juga sih. Priuk, ya utara. Kayaknya itu tempat seduh baru deh ya. Ya, bener. Bener Bener kan? Ya dia nuansanya Balinese gitu. Iya, semi tropik kan. Yes. Maul ya. Nah, ya, si Maul musisinya ya. Iya. Itu kemarin gua damprat dia. WA dari Smelsan gak dibales-bales. Maul kalau lu nonton ya. Nih gua sampaikan. Mas Maul. Jadi gua ketemu, lu gimana sih Ul? Gua bilang, oh gua nggak tahu. Coba lu bilang, lu bawaannya ini. Ya gua bilang nggak perlu kayak begitu. Kalau sekarang semua butuh koneksi, sulit hidup ini. Gua bilang, ya nggak punya koneksi, namun punya skill bagus, nggak terblow up dengan baik, gitu loh. Oke. Kalau sih bahasa-bahasa. Oh berarti sama Mas Maul juga ya? Ya karena kebetulan ownernya, salah satu ownernya itu memang dulu member tempat gym gue. Oh gitu. Oh punya gym juga. Oh iya pasti. Lihat dong dong. Iya lo tadi sempat. Oh ini apakah ini reinkarnasinya Agung Hercules? Oh, berarti mic-nya harus pakai barbel dong dia. Oh iya, besok dia yang Astuti. Ya kayak gitu. Jadi dengan memanfaatkan koneksi, koneksi lagi kita jadi manfaatin koneksi ya. Jadi berarti ya kan gitu, kalau main lagi yang di pengen lihat kalian nanti berarti di Jumat Sabtu Minggu ada lah ya. Ada. Oke, tadi Jumat di Jakut. Iya. Cafe Tumbas. Cafe Tumbas, terus Sabtu di PHX Permata Hijau sama Minggu di tempat seduh. Di Jakarta Utara juga. Siap. Nih, biar malam nih kita biar segar lagi nih. Betul. Gitu. Kan musik-musiknya yang agak jreng. Gitu. I Want to Break Free itu dari siapa sih? Lagunya Chris Dayanti bang, sama Inka Kristi. Iya benar. Dia pernah. Enggak, tapi gue jujur lupa. Inka Kristi. Lupa. I want to break free. Hanya kita berdua. Bukan juga itu kan. Gue keluar nih. Apa iya? Mau tahu kan? Iya kita nyanyiin. 3, 2, 1, go. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. Yeah, God knows I want to break free. Yeah, I'm falling in love. I'm falling in love for the first time. This time I know it's for real. I'm falling in love. Yeah, God knows I'm falling in love. It's strange, but it's true. Yeah, I can't get over the way you look like you, but I have to be sure when I walk out the door. Oh, I want to be free. Oh, I want to be free. Yeah. Oh, I want to break free. Ini gue paling suka nih, Jerry. But life still goes on. I
I can't get used to living without you by my side. Yeah, I don't wanna live alone. Yeah, God knows, got to make it goodbye. Oh baby, can you see? I've got to break free. I've got to break free. I want to break free. Yeah. I want to break free. I want to break Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Nah, terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, nggak usah marah-marah. Aku punya solusinya. Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS,
Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jackpot Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke Kris gitu. Terima kasih Jackpot Mobile, Kris. Kiris membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan kiris merchant Jackpot Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia. Salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS, akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jackpot Mobile. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Aku punya solusinya. Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Balik lagi bersama kami nih. Barusan lagi break sebentar ya. Habis ngelucu mulu soalnya. Suara habis. Break 2 menit. Ke toilet rame-rame. Ya tumpuk-tumpukan di toilet. Untung gak sweet bareng ya. Iya. Ngarang aja pada nih orang. Oke. Nah, nih tiba nih saatnya kita di segmen KKN nih, komen-komen netizen. Ini segmen KKN ini. Iya. Ini segmennya sekarang. KKN. Asik. Buat para saudara berada, sebuah segmen yang kalian tunggu-tunggu, yang dimana suara kalian, komentar kalian akan kita ungkap di hadapan publik. Ini dia segmen KKN. KKN disponsori oleh gitu. Sponsori oleh. Aduh gila. Oke nih, ada masuk nih dari Kak Anti Retnowardani nih. Kompak ya grupnya, nyambi stand up komedi seru. Ada kepikiran gak tuh stand up komedi? Tapi kayaknya kalau yang belakang jadinya cuma penonton bayaran sih. Ini paling gak ngapa-ngapain, iya, tapi mintanya paling banyak. Gitu. Bener. Ini nih yang di belakang nih ya, yang 4 lainnya tuh kayaknya kalau yang di TV gitu, TV nasional yang iya. Baru ada suara emang gitu kan. mental Kismin. Makanya. Teriak doang, actionnya nggak mau. Mungkin boleh nih dari Kak Antik gitu, kalian mungkin stand up komedi gitu atau stand up band. Nah ini Kak Raymond sebenarnya itu dia stand up komedi juga, coba Kak. Kenalin, nama gua Raymond ya. Biasa dipanggil Nengok. Iya, biasa dipanggil Nengok. Bener. Ya kalau nggak nengok sombong. Bener. Tawa mulu lu bang, sampai ngusap muka. Enggak, intinya gini sebenarnya. Ini banyak juga orang yang bilang gini, bang, ini band-band komedi kayak tim lo ya? Gue bilang bukan lah, beda. Kita nyanyinya bener. Cuman ketika break jeda antar nyanyinya itu, antar musiknya, antar lagunya, kita isi dengan sebenarnya cicet-cicet biasa, cuma ya, dengan gaya kita. Tapi balik lagi ya, kita sesuaikan dengan penontonnya. Balik lagi, jadi nggak akan segokil ini seterusnya. Maksudnya ya kalau misalkan aki-aki juga kan dikaget-kagetin yang ngeri gitu kan. Lu kenapa sih di belakang?
Orang lagi ngobrol ada tawa-tawa lu apa? gak sopan. Bang Bulan ada apa nih Bang Bulan? Bang Bulan. Maaf, saya punya keterbatasan untuk menghafal nama orang. Iya, emang. Gimana AC mulu di sini? Oke, dari The Jukensi katanya. Sukses terus untuk Smell Sun Band. Amin. Ada lagu sendiri nggak? Ada. Enggak loh, ngapain kita lagunya Band berenam, bukan sendiri namanya Afgan. Kalau di Ada sini- kan kita bahas ya, kita udah bahas. Cuman memang akan kita aransemen ulang gitu. Nah, rencananya ada buat lagu sendiri, sudah banyakkah gitu lagunya? Kita mau buat, cuman ya adonannya masih belum matang banget nih. Gitu. Kemarin kita buat lagu tapi pakai adonan bakwan yang nggak jadi gitu. Berarti tinggal nunggu adonan nih Iya, ya. ya. Ada lah pokoknya. Kalau untuk lagu memang sudah dipersiapkan juga dari background kita masing-masing juga kan. Jadi bentar disatukan gitu. Oke. Dengan warna yang ada sekarang. Siap. Nah, dari Mbak Sabian nggak tahu Sabian Syahrudin, sorry kok Mbak sih. Sabian. Maaf Bang. Boleh tanya dong buat Smell Sun, boleh nggak? Boleh. Sekarang reguler di mana? Hari apa? Nah, tadi udah dijawab juga sebenarnya. Sebenarnya udah dijawab mungkin. Nah, sekarang karena tadi yang jawab gua, sekarang jawab Karemon. Oh. Oke, baiklah. Jadi reguler kita itu Jumat kita main di Tumbas Coffee and Space di Swadaya Jakarta Utara. Terus juga setiap Sabtunya kita di PAX Food Center Permata Hijau. Dan juga di hari Minggunya kita main di tempat seduh Jakarta Utara gitu. Jadi kalau kawan-kawan kebetulan lagi ada di sekitaran daerah-daerah situ, pas di hari yang tepat bisa mampir gitu. Kita akan hibur dengan gaya-gayanya kita pastinya ya. Semoga kalian terhibur gitu. Ya Tapi catatan juga nih. Kalau mau yang tahu banget jadwalnya Smell Sun, takutnya kan kita nggak selalu di situ aja kan. Aha. Jadi Betul. memang ada yang ini minta semuanya rata-rata mintanya di malam minggu. Oke. Ya kan. Jadi kadang kita atur kan. Jadi kalau mau tahu banget ya follow aja Instagramnya dari Smell Sun, @smellsun 2022. Nah, biar tahu jadwal pastinya ada di situ. Tuh, di follow dulu di situ, schedule resminya ada lah ya. Satu bulan ke depan gitu. Bener banget. Nah, katanya tadi kata Kak Sabian itu pengen refreshing ngakak bareng. Boleh dong. Ini kayaknya sih in the end kalian tuh bukan band deh kayaknya. Nggak, tapi jujur kalau mau dapetin crowd yang itu boleh ngakak bareng karena ada specific place-nya kali. Spesifiknya mungkin cari di jadwal yang pas lagi di Coffee Tumbas. Coffee Tumbas tuh Jadi kalau memang yang mau ngakak gokil kayak gini. Karena kan memang mereka tuh lebih banyak anak muda ya yang seumuran. Oke. Jadi nyambungnya tuh agak-agak ya bisa aja gitu dengan yang kayak seperti tadi Oke, itu bahkan mungkin lebih lagi karena kan kita off air gitu kan. Jadi nggak terlalu. Tapi buat teman-teman kalau emang pengen ke Kopi Tumbas nih kita kasih tahu ya. Oh iya, Karena bener. itu kan limit banget kursinya. Betul. Kursinya. Cuma ada sekitar 40 atau 50-an. Setelah Betul. itu udah nggak ada yang bisa masuk. Betul. Jadi kalau emang pengen datang di hari Jumat kita show, pastikan datang sebelum kita perform. Oh, gitu. berarti limited seat ya. Bener, pasti. Itu cuman 40 atau 50 ya usia. Iya, sekitar. Udah. Sampai pernah soalnya waktu itu sampai si pemilik kafenya itu dia nambah-nambahin ini bangku lagi. yang saking memang sampai jadi gimana ya? Jadi penuh banget Tapi gitu. untuk areanya sendiri masih memungkinkan untuk mengakomodasi yang lebih tetap dari itu kayaknya table atau paling gimana? dari kan aslinya tuh di 40-an mungkin kalau ada penambahan dimaksimalkan mungkin sekitar 50-an paling. Oh, Nggak 50-an. lebih dari itu juga. Berarti Kalau- maksimum 50 ya. Jadi kayak waktu itu ada akhirnya nunggu yang jadi pada nunggu dulu. Walaupun di luarnya tuh ada tempat buat nunggunya juga sih. Aha. Cuman kan jadi nunggu dulu mereka, nunggu ada yang keluar Iya. baru akhirnya mereka. Dan itu kita main di situ tuh beda sama yang lain. Kita di situ bisa sampai 4 jam ya. Dari Nah, jam 8 kalian sampai tuh jam mainnya 12 di malam. Tumbas dari jam berapa sih? Jam 8. Jam 8. 8 malam. Sebenarnya kita ini juga ada DJ-nya next. Next. Di Tumbas Gitu. itu. Oh, ini band Smelsan. ini, Smelsan. Oke. Jadi kayak Gitu. LP gitu. Iya gitu. Semi-semi LP lah ya. Iya. Lapas. Iya. Lapas. Tahu aja penghuninya. Iya. Nengok. Palakamnya nengok. Iya. Iya. Di depan topi biru. Lapel. Nah, terus kalau berarti tematik lah ya, taruh kalau di Tumbas kita bisa gokil-gokilan. Iya karena memang crowdnya Crowdnya remaja kebanyakan. masuk Remaja. gitu. Iya. Kalau untuk yang di
PHX itu kan lebih kayak food court gitu kan. Jadi benar orang pengen menikmati musik aja. Tapi tetap ada. Oke. Cuma lebih kayak yang ya apa ya, lebih yang gimana sih kalau restoran Oke, gitu kan. kalau mau temanya yang pantai di hari Minggu. Iya, benar. Tapi memang tropical gitu. Kalau di tempat seduh kita lihat memang anak-anaknya lebih trendy ya, lebih apa ya? Up to date. Fashionable ya. Oke, fashionable. Gitu. Iya. Citayam Fashion Street ya. Betul. Jadi ya itu kadang kita kalau terlalu masukin joke receh takutnya nggak kena gitu. Jadi kita sesuaikan lah intinya. Sesuaikan. Jadi kalian juga jangan lihat, oh ini receh banget, enggak juga. Kita bisa dengan segala macam suasana, iklim, suhu kita ngelawak tetap jalan. Gitu. Ya kali kan pengen sambil hujan-hujanan. Ya kita ini latihan band udah dari 7 arah penjuru mata angin, keles. Aduh, pokoknya nyari kitab juga kalah sama kita. Sun Gokong. Ini Sun Wukong. Pokoknya nih ngeliat ucing. Tinggal bawa tongkat sama gembolan. Nah terus ada untuk ke depan nih gitu, ditanya lagi nih gitu kan, ke depannya nih planningnya gimana? Ya, selain mungkin masuk yang dapur rekaman itu tadi gitu. Ya itu paling kita mau matengin lagu lah. Matengin lagu. Karena bagaimanapun kita harus punya trademark sendiri kan. Gitu. Ya minimal 2-3 lagu tapi bisa kita mantepin, enggak usah terlalu banyak juga tapi easy listening, terus bisa diterima di masyarakat luas kayak gitu sih. Oke, terus untuk ada kepikiran nggak nih gitu bikin YouTube channel khusus Smelsan aja gitu? Pengen kan kalau Bang Remonnya udah ada kan? Iya, cuman mungkin selama ini masih kita tumpang-tumpangin sih ke syuting beneran gitu, walaupun belum banyak tapi ada kepikiran untuk ke arah sana. Ya karena kan sekarang banyak juga kan orang-orang yang ya udah kayak mainin lagu orang di studio gitu kan, akhirnya dibikinin jadi YouTube channelnya kan kayak gitu. Ya cuman kadang kan kalau buat gue pribadi sih sedikit bisa jadi bumerang sendiri ya, karena kan bagaimanapun hak cipta orang. Mungkin kalaupun kita bikin channel YouTube ke depannya, kalau untuk cover mungkin ya tidak kita monetisasi gitu kan, karena hak orang gitu. Tapi kita berharap lebih ke ini sih kegiatan kita di backstage atau persiapan sebelum-sebelumnya gitu loh. Karena sebelum kita punya lagu yang bener-bener compatible banget untuk kita pasarin gitu, untuk kita taruh di YouTube, ya paling behind the scene kita atau kegiatan kita sehari-hari kayak gitu sih, vlog-vlog biasa gitu. Smelsan. A day in my life. Yes. Oke. Enggak, lu ngerti enggak sih sebenarnya Sel, dari tadi Sel ngangguk-ngangguk doang kayak boneka dashboard lu. Gua takutnya dia enggak paham gitu. Ada pairnya dong. Iya. Nah, untuk Smelsan sendiri nih, selain di Jakarta terjauh udah manggung di mana? Bali Matraman. Paling jauh di mana ya? Belum ya? Belum. Tawaran udah kemarin terakhir Semarang ya, yang mana? Semarang. Cuman memang kita masih hitung-hitung dan kayaknya waktu sih sebenarnya waktunya masih. Kayaknya kalau ngitung-hitung jangan Bang Dipo. Wah, iya. Itu emang sebelum kita join sama yang udah keluar duluan, itu kita udah dikasih tahu. Iya, kayaknya jangan deh. Mon, pokoknya sama dia baik-baik. Baik-baik aja udah pokoknya. Ternyata tampang nggak menjamin gitu loh. Tampangnya sih kayak oke gitu ya. Otaknya lancip. Yang begini mah dah. Nih, kalau kata tukang nasi uduk, ngaretin lebih satu aja dihitung sama dia. Karetnya 2, bayar lebihan 1. Oris. Dia juga nggak tahu Oris siapa. Berarti home base-nya kalian nih di mana nih kalau ada yang mau main gitu loh? Home base-nya bisa Oki House aja di Oki House. Jadi di kafenya Karemon, ada di warkopnya Karemon. Nah, boleh deh tuh. Namanya tuh Oki House ya. Jadi bisa main-main ke situ. Kadang kita juga kalau latihan kan nggak selalu di ini ya, nggak selalu di mana? Studio. Jadi kan kalau kita ngulik ya kita nguliknya di warkopnya Bang Remondi. Nah, tuh buat yang nonton tuh. Jadi di Oki House tetap di Jakut ya, Priok. Tetap. Kita nggak sering-sering ngulik di studio karena pertama ya takut kasus uang itu terulang berlanjut lagi. Ya, gitu kan. Yang gua nggak bayar ceban aja sebenarnya masih ada lebihnya. Gitu. Nggak jelas itu. Entah dari ceban jadi goban. Ya itu akan beranak pinak.
Pantesan usahanya makin maju semenjak ada band ini, kata gua. Oh, pantes. Modalnya dari mana? Ternyata Getol banget nyuruh kita latihan di studio. Sampai studio penuh semua. Studio foto jadi mon. Ya nggak bisa dong kalau studio foto. Udah yang penting kita PT-PT. Oh, itu tujuan. Yang penting kita PT-PT itu. Oke nih, sebelum closing nih, harapan dari Smelsan ini ke depannya, sama mungkin ada wejangan untuk para band-band di luar sana gitu. Sikat. Enak kayaknya. WC disikat. Kayaknya kalau harapan satu-satu kali gue tanyain ya. Boleh. Biar lebih fair, biar lebih iya. Iya buat Smelsannya lah, masa harapan Dan jangan buat teman-teman iya biar bisa tetap maju nih. Sekarang kan udah mulai new normal nih. Oke, gua mau coba dari satu-satu ya teman-teman ya, dari belakang ya. Iya, jangan Bang Raymond mulu nih iya dong, gitu. Pasti, makanya Jerry. Oke, Dipo nih. Nih, lu mau denger gak bahasanya nih? Ngomong serius. Oh iya nih yang tadi nih ya bahasanya nih. Ketika dia udah ngomong itu, percaya, jangan didengerin 100%. Oke, Dipo, harapan lu apa untuk band kita ke depannya? Supaya bisa lebih berkembang aja lagi dan menciptakan sebuah karya-karya yang bisa diterima di masyarakat. Ya bahasanya nih, ya. Bahasanya nih. keluar nih. Itu kadang nggak di ini ya. Dia udah nahan emang dia kadang-kadang emang beneran serius itu. Bukannya dia gimmick, bukan. Emang kayak gitu. Dia nahan pasti. Tensinya langsung buka. Oke, serius banget. Langsung semua pada mantengin nih, semua langsung hening nih. Pokoknya tetap jaya lah untuk intinya kompak, sukses selalu, dan terus bisa diterima di masyarakat luas di dalam negeri dan di luar negeri. Amin. Nggak apa-apa dong, mimpi loh nggak bayar. Mimpi benar adalah kunci. Nenek Excel yang baru gabung nih. Hey. Kita juga mau nanya kesan-kesan dia baru gabung sama kita. Gitu yang sejujur-jujurnya nih. Apa ya? Kesannya seru sih ngeband sama Smelsan ya. Ini aja main drum, langsung bau keringet ini, bawa matahari. Sumpah. Apalagi nih ditutupin pakai akuarium kan, jadi bau Smelsannya udah ini, udah ada. Berarti udah Smelsan banget ya, jiwa raga ya. Capeknya karena ketawanya aja sih. Oke. Nggak ada ujangan-ujangannya amat ya. Dia ngomong. Nggak ada. Pokoknya hidup gua lempeng aja gitu. Tukang nasi ya ngomong. Apa mau? Ya lu apa harapan buat Smelsan? Buat Smelsannya. Solid dan kompak aja sih, sama stabil waktunya. Sama nggak ada pemecatan kali ya. Iya, udah itu aja. Kayaknya dari tadi tuh yang paling materialistis tuh yang belakang. Parah. Pokoknya waktu aja. Parah. Dia hitungan waktu pokoknya. Ya karena emang menengah ke bawah ekonominya ya. Oh gitu ya. Lanjut. Ya, harapan gue buat Smelsan biar lebih kompak. Jangan cepet ganti personil lah. Sama cepet ngerilis lagu-lagu baru lah. Oke, siap. Nah, siapa nih yang kedua nih? Sweet. Ya kalau gua harapannya untuk Smelsan pastinya ya kita bisa cepet dikenal orang lewat karyanya pastinya ya. Amin. Itu aja sih harapan gua karena yang ada di dalam pikiran gue adalah sampai kapan kita mau berkutat di area kafe-kafe aja, gitu. Pertama dari segi waktunya nggak memadai, ya waktunya kan? Lagi tidak bisa mengcover kehidupan kita dalam 1 bulan, pemirsa. Jadi kita harus optimis dan lebih optimis bukan harus lebih apa? Realistis gitu. Tujuan gue adalah ya kan industri ya. Betul. Industri berarti menghasilkan uang, ya. Gitu. Semakin industri menghasilkan uang besar, semakin juga banyak yang berbondong-bondong untuk masuk ke situ. Cuman industri ini kan nggak cuman asal pilih orang, dia pilih memang yang terkenal, kualitasnya bagus, dan kita berharap bisa menjadi satu bagian
seperti apa yang mereka butuhkan itu di industri itu sendiri ya. Jadi intinya adalah kita berharap cepat dikenal dan karya-karya kita bisa cepat orang terima lah kayak gitu. Oke, untuk saya sendiri sih lebih kayak gini ya. Semoga kita nanti kedepannya makin memiliki satu warna atau satu identitas sendiri, dan nantinya kita akan memiliki suatu karya yang original yang nanti akan kita bisa kenalkan ke orang, dan dari hal itu kita akhirnya bisa dikenal sama orang. Amin. Gitu. Dan untuk wejangan untuk teman-teman band semua nih yang saat ini udah mulai lagi nih kan event-event. Ya pokoknya kalian yang ngeband cafe, mau yang band apa, usahain lah kita sama-sama cari warna kita, cari apa namanya, jati diri kita, band kita ini, supaya kita nggak menjadi band yang sama tuh band itu. Nggak ikut-ikutan ya. Tetap pede dengan apa yang kita punya saat ini dan jalanin supaya kita bisa terus berkarya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Baik. Jadi bukan yang band yang ikut-ikutan aja. Betul. Tapi ngikut tren boleh. Ngikut gitu tren kan. harus dong, karena kan trennya seperti iya, apa, ngikutin zaman ya. Zaman itu kan kita cuman jangan ngikut-ngikutin, jadi nanti band musiman. Betul. Yes. Kayak gitu. Oke deh teman-teman semuanya nih, makasih banyak udah datang Smelsan. Sama-sama. Untuk Jakarta. Enggak berasa gitu kan acara kita kayaknya isinya agak kurang gitu. Iya. Itu gue juga ngerasa ya. Tapi lama ya, kayaknya kita lama nih ya. 90 menit nggak berasa. Emang 90 menit udah bang? Lebih. Hah? 2,5 jam? Serius? Lu bayangin 2,5 jam tidak ada ilham yang kalian dapatkan nonton Iya, ini. jadi hanya kekosongan dan kehampaan yang kita dapat. Tapi kuota enggak sih. Enggak. Jakarta Lounge TV punya cerita sendiri kan, ibaratnya. Mudah-mudahan Kita jadi cerita Smelsan ini bisa jadi cerita yang baru ya di Jakarta Lounge. Dan kita berharap sih kita bisa menjadi salah satu episode yang menarik ya di Jakarta Lounge. pastinya sih karena di minggu ke-8 ini tuh yang paling ngocol dan paling seru ibaratnya kan di kita gitu, karena nyanyinya dikit gitu kan, stand up yang terbanyak. Dan kamu udah tahu kan kekurangan kita tunjukkan dengan kelebihan yang lain gitu. Iya, karena kekurangan kalian tuh tidak punya kelebihan. Iya. Waduh. Iya juga ya. Oke deh kalau gitu Jakarta Launcher. Nah, sekarang gini, mau ngingetin lagi yang belum subscribe, yang belum follow kita juga, ayolah gitu kan, support kita terus nih Jakarta Lounge TV biar kayak kakak-kakak yang gacor-gacor ini selalu hadir di kita nih. Siap. Gitu, dengan cara subscribe Jakarta Lounge TV-nya. Nah, terus juga di like, komen, dan di share. Nah, terus juga untuk tadi IG-nya Smelsan ya. Ya, di mana, Us? Kita ulang lagi di @smelsan2022 ya. Iya, 2022. Tulisannya seperti itu. Oke deh, akhir kata nih Ferry, Jakarta Lounge TV sama Smelsan pamit mundur dulu. 2 lagu terakhir dari Smelsan, silahkan. Bye. Berarti ini kita 2 lagu langsung nyambung ya bang ya. Kayak gitu perjanjiannya kan. Langsung ya, iya. Ingat tuh 2 lagu. Biar sinar di matamu tidak tebarkan cinta, semerbak kasihmu luluhkan relung hitam. Lagi dekan mewangi menebarkan seri masa indah, masa biru, masa bersemi. Ku ingin terbang bersamamu menggapai matahari, tak ingin lepas
terangi rasa hatiku yang berbegu. Coba dibuka jalanku yang lugu, oh melatiku, untuk diriku. Three, two, one, go. Kalau lagu ini Ferry pasti bisa nyanyi. Ayo Fer. Pasti tahu Ferry. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu dan hadirnya diriku di dalam hari-hariku bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara merasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisi Semua yang disedia bantu ya. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Lanjut. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Fer, depannya Fer, enak nih Fer. Depannya enak nih Fer, kau tuliskan padaku Fer. Daus. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Katamu padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya. Saat kau ada di sisiku, sama kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa yang ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan jadi
Jakarta Lounge TV. See you. Thank you Jakarta. Semoga kita bisa bertemu lagi next time. Dan buat teman-teman, see you. Jangan lupa subscribe channel ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye. Bye.